Halo semuanya, dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama saya Daryasa. Video kali ini versi lengkap seri Gensoki season kedua. Yang belum menonton video season pertamanya, klik aja kartu yang tertera di atas. Yo, langsung masuk ke ceritanya. Sedikit menceritakan kehidupan Amakawa Haruto di masa kecil. Waktu itu dia dekat dengan seorang gadis bernama Ayase Miharu yang tinggal bersebelahan dengannya. Tumbuh bersama, sehingga masing-masing dari mereka menganggap sosok istimewa. Namun karena orang tua Haruto bercerai, mereka jadi berpisah. Sebelum berpisah, Miharu dengan sedih meminta Haruto jangan pergi. Haruto berjanji saat dewasa dia akan kembali. Sampai mengajak di saat itu, ayo menikah agar bisa selalu bersama. Untuk menepati janjinya itu, Haruto belajar dengan giat dan berhasil diterima di SMA terkenal yang berada di kota tempat tinggal Miharu. Haruto sudah mengantongi izin untuk kerja part-time demi bisa cari uang sendiri untuk kebutuhan sehari-harinya. Di hari upacara penerimaan siswa baru, Haruto melihat Miharu berdiri di depan gang. Haruto pun senang, tapi saat mau memanggil Miharu, seorang cowok yang bernama Takahisa duluan menghampiri Miharu. Takahisa mencoba menyentuh Miharu untuk mengajaknya pergi. Di saat itu muncul seorang cewek bernama Satsuki yang menggoda Takahisa yang langsung berlari begitu melihat Miharu padahal tadi sedang berjalan berdua dengannya. Tindakan Takahisa yang lengket pada Miharu ini telah disadari Satsuki semenjak SMP. Setelah itu mereka pergi. Mereka bertiga menemui adiknya Takahisa yang cewek bernama Aki baru masuk SMP. Dan yang cowok bernama Masato baru naik kelas 6 SD. Mereka niatnya berkumpul untuk merayakan tahun baru mereka. Di saat hendak pergi, dua lingkaran sihir terbentuk di bawah kaki Satsuki dan Takahisa. Mereka diteleport ke dunia lain. Miharu, Aki, dan Masato yang berada di dekat mereka juga ikut kena. Di saat itulah Ryo dan yang lain melihat 6 cahaya berbeda warna dari langit. Aisyah yang merasa terhubung dengan Miharu meminta Ryo menyelamatkan orang yang berada di tempat yang dia tunjukkan. Miharu, Aki, dan Masato diteleport ke suatu padang rumput. Jelas mereka heran dengan apa yang terjadi. Miharu mencoba melihat lokasinya dengan e-maps, tapi tidak ada sinyal. Tiba-tiba muncul bandit. Beberapa saat setelah itu, Ryo muncul di tempat teleportasi. Ryo merasakan jejak sihir dimensi. Di sana dia menemukan HP Miharu. Dia heran apa yang terjadi. Tidak jauh dari sana, Ryo menemukan pedagang budak dengan para bandit dan prajurit sewaannya yang banyak. Ryo mengatakan dia mencari orang yang menjatuhkan benda ini. Si pedagang itu langsung mengatakan tidak tahu. Tiba-tiba Ryo mendengar bahasa Jepang yang meminta tolong dari dalam kereta kuda. Ryo mengatakan ke pedagang budak kalau itu suara dari orang yang dia cari. Suara itu meminta tolong. Ryo pun menanyakan maksudnya. Karena Ryo mengerti bahasa mereka yang tidak pedagang ini mengerti, dia langsung memerintahkan bunuh Ryo. Ryo dikelilingi. Melihat gerakan mereka yang terkontrol, Ryo menyadari mereka terbiasa bertarung dalam kelompok. Meski begitu, mereka dengan mudah dihabisi sama Ryo. Pengawal yang tersisa tidak berani lagi melawan Ryo, sedangkan si pedagang jadi ngompol di celana. Ryo menemui Aki dan Masato berbicara dengan bahasa Jepang. Aki menanyakan tentang Ryo yang bisa bahasa Jepang. Ryo mengatakan akan dia jelaskan nanti, lalu menanyakan apakah ada lagi yang ditangkap. Masato menunjukkan ke satu kereta. Ryo pergi ke sana membuka gerbongnya dan dia pun terkejut. Ryo mengajak mereka ikut dengannya. Sambil berjalan, Ryo mengabarkan ke Aisyah lewat telepati, memutuskan bertemu saat matahari akan tenggelam. Miharu berterima kasih pada Ryo dan memperkenalkan namanya, serta menanyakan nama Ryo juga. Ryo mengatakan karena suatu kondisi dia memakai nama Haruto. Aki tampak kesal mendengar nama itu. Menyadari Aki yang kesal, Miharu mengkode Aki dengan memanggil namanya.
Mengetahui nama cewek ini Aki, Ryo langsung terkejut dan langsung sadar kalau Aki adalah adiknya sebagai Haruto yang berusia 3 tahun di bawahnya. Tapi, dia tidak pernah lagi bertemu dengannya semenjak Haruto pergi bersama ayahnya di waktu kecil. Masato juga memperkenalkan namanya, dia Sendo Masato, adiknya Aki. Ryo ingat betul, dia sebagai Haruto tidak punya adik laki-laki. Selain itu, Masato tidak memakai nama keluarga Makawa, yang berarti ibunya Haruto menikah lagi dengan ayahnya Masato. Mereka sampai di tempat yang menurut Ryo cocok dan aman untuk meletakkan rumahnya. Sario hendak mengajak masuk, Aisyah dan Celia datang. Celia langsung menghampiri Ryo menanyakan apakah Ryo tidak kenapa-napa. Celia langsung sadar mereka ini orang yang diminta Aisyah selamatkan. Ryo memperkenalkan mereka. Celia juga memperkenalkan diri. Mereka masih tampak tercengang melihat orang yang terbang dan bingung juga dengan bahasa Celia. Ryo memberitahu mereka kalau ini Celia sensei penyelamatnya. Celia juga tidak mengerti bahasa Jepang, jadi Ryo yang menerjemahkannya. Melihat itu, Aisyah mencium kening Celia dan juga Miharu. Dia melakukannya untuk membuat jalur komunikasi sementara antara keduanya, sehingga saling mengerti meski beda bahasa. Aisyah bisa mengerti bahasa Jepang karena dia tahu apa yang Ryo tahu, begitu sebaliknya. Ryo mengajak masuk ke rumahnya. Di dalamnya tampak cukup luas dengan 2 lantai. Ryo menyarankan mereka mandi dulu sebelum melanjutkan pembicaraan. Selagi mandi, Celia memberitahu nama asli Haruto itu Ryo, sedangkan Aisyah bukan manusia, melainkan roh yang mengikat kontrak dengan Ryo. Celia tidak tahu detailnya karena juga baru ketemu. Sementara itu, Ryo menyiapkan makanan. Selagi itu, menceritakan ke Masato kalau Masato dan yang lain seperti dipindahkan ke dunia ini. Masato merasa ini mirip dengan game RPG dan sadar kalau tidak ada Haruto, dia dan yang lain dalam bahaya. Para gadis selesai mandi. Celia menggunakan pakaian olahraga milik Aki yang baru dia beli saat upacara penerimaan. Celia merasa pakaian ini mudah untuk bergerak dan nyaman digunakan. Karena mereka pada tidak punya baju ganti lagi, Ryo mengajak besok belanja kebutuhan sehari-hari di Amande. Ryo meminta mereka tidak usah khawatir tentang uang. Selesai makan, barulah mereka melanjutkan pembicaraan. Dari penjelasan Miharu, Ryo mengatakan sepertinya mereka bertiga ikut terbawa dalam sihir pemanggilan. Miharu menanyakan, apakah kami tidak bisa kembali lagi? Ryo tidak tahu, kasus mereka ini berbeda dengannya yang terlahir kembali ke dunia ini setelah meninggal dalam kecelakaan lalu lintas saat mahasiswa. Celia menghubungkan cerita Miharu dengan 6 pilar cahaya yang dia lihat hari ini dengan 1000 era suci, yang kemungkinan ada kaitannya dengan legenda 6 dewa bijak, di mana 1000 tahun setelah perang dewa dengan iblis, 6 batu suci bersinar, kemudian pilar cahaya menjulang ke langit, lalu muncul pahlawan yang mengenakan pakaian dewa ganas dan suci sebagai pengganti 6 dewa bijak. Mereka akan membimbing seluruh umat manusia. Ryo tahu cerita itu, tapi dilihat dari Miharu, Aki, dan Masato yang tidak mendapat apa-apa, Ryo merasa mereka bukan pahlawan. Miharu menceritakan sebelum dipindahkan dia bersama 2 orang lainnya yang duluan dipindahkan. Miharu menanyakan apakah mereka berdua datang ke dunia ini juga. Ryo tidak menjamin, tapi dia rasa iya. Miharu tampak khawatir bagaimana nasib mereka. Dia dan yang lain beruntung menemui nasib baik ditolong Ryo. Tiba-tiba Aisyah mengantuk, langsung mengajak Ryo tidur. Celia yang panik menanyakan apa yang mereka lakukan. Dengan santai Aisyah mengatakan mengisi ulang energi sihir yang selalu dia lakukan dan selalu tidur bersama Haruto juga. Celia tidak memperbolehkannya dengan alasan Ryo belum mandi. Miharu tidak tahu mau ngapain. Dia menawarkan diri membereskan yang di meja. Singkat cerita, mereka kembali bicara. Aisyah tidur di bahu Ryo. Ryo menjelaskan bahwa Aisyah yang merupakan roh membutuhkan energi sihir sebagai daya hidupnya. Dirinya sebagai kontraknya jadi penghubung untuk membagikan sihir. Celia merasa cemburu. Memang itu benar, tapi dia beralasan kalau tidur berdua bisa berdampak pada generasi muda. Karena itu, Aisyah memilih tidur dengan Miharu. Dia merasakan energi sihir yang besar pada Miharu meski tidak sebanyak Haruto. Meski tidak begitu paham, namun Miharu senang bisa berguna. Lalu Ryo menunjukkan mereka kamar tidur, mulai dari Miharu yang bersama Aisyah, Aki dan Masato di kamar sebelahnya, sedangkan Celia di kamar lantai 2, di depan kamar Ryo.
Setelah sendiri di kamarnya, barulah Ryo termenung. Dia tidak menyangka akan bertemu dengan Miharu di dunia ini. Ryo bertanya-tanya, apa yang akan terjadi jika dia memberitahu ke Miharu kalau dia memiliki ingatan Haruto. Ryo mengesampingkan hal itu. Dia sekarang ingin hidup sebagai Ryo. Sudah bertekad untuk mengotori tangannya ini untuk balas dendam pada orang yang membunuh orang tuanya. Celia menemuinya, mengajak bicara sebentar. Celia ingin mengetahui banyak hal yang tidak bisa dia tanyakan di depan banyak orang tadi. Seperti apa yang Ryo lakukan selama ini, bertemu Aisyah di mana, dan yang lebih penting, maksud soal kehidupan sebelumnya. Ryo menceritakan, pertama soal Miharu dan yang lain yang terhubung mengenai kehidupannya sebelumnya. Ryo mengaku kalau dia memiliki ingatan orang yang bernama Haruto, ingatan tentang dunia yang sama dengan Miharu, karena itu bisa paham bahasa mereka. Ingatannya itu muncul di hari pertama bertemu dengan Celia di daerah Kumo sebelum kematiannya di umur 18 tahun. Celia juga merasa saat pertama kali bertemu Ryo seperti anak yang dewasa. Ryo mengatakan sekarang dia ini Ryo anak 16 tahun. Celia memberitahu kalau dia penasaran dengan kondisi ayahnya. Setidaknya dia ingin cerita kalau dirinya baik-baik saja pada ayahnya. Ryo menyarankan kirim surat. Ryo mengajak beli peralatan di Serikat Dagang Rika dan Celia harus memakai nama samaran. Berpindah ke ibu kota kerajaan Beltran. Di kerajaan Beltrum, Reis menemui Charles. Dia basa-basi mengenai tunangan Charles yang diculik. Charles yakin penculik itu sudah lenyap tanpa sisa kena serangan Alfred. Namun dia masih kesal keberadaan Celia masih tidak ditemukan. Charles merasa ada yang membantunya. Karena itu dia menutup ibu kota dan melakukan pemeriksaan. Reis tahu Ryo bersama roh itu masih hidup dan pergi dengan menghilangkan jejaknya. Reis kagum dengan keberaniannya. Namun Reis tidak memberitahukannya pada Charles. Pembicaraan mereka berlanjut ke pahlawan. Hal yang diramal-ramalkan menjadi kenyataan. Kerajaan Beltrum juga muncul pahlawan. Sekarang dalam penanganan ayah Charles. Reis menanyakan, bukankah seharusnya kerajaan Beltrum punya 2 batu suci? Charles memberitahu, itu ada di tempat Putri Flora dan Doug Huguenot yang kemungkinan juga muncul pahlawan di sana. Charles kesal sama mereka. Dia anggap mereka pengkhianat yang berpihak pada kerajaan Galar. Mengenai kerajaan Galar, Reis teringat dengan Liselot Creatia yang menghadiri undangan tunangan Charles. Reis mengatakan gadis itu berbakat. Charles tidak menganggap begitu, baginya dia hanya gadis berusia 15 tahun. Reis hanya bisa senyum. Reis juga tidak memberitahukan pada Charles kalau keberadaan Liselot dengan Serikat Dagang Rikanya yang membuatnya sama merepotkannya dengan Doug Huguenot. Di tempat lain di kerajaan Beltrum, tepatnya di daerah kekuasaan Marquis Rodan, diadakan perjamuan makan untuk pahlawan yang dihadiri Doug Huguenot, Marquis Rodan, Roana, serta Putri Flora. Pahlawan yang muncul di sini juga dari Jepang. Dia bernama Sakata Hiroaki. Sikapnya tidak sombong mentang-mentang dipanggil pahlawan legendaris. Sebelum dipindahkan ke dunia ini, dia sedang membaca web novel yang menurutnya template. Saat dia tersadar, langsung melihat banyak kesatria Doug Huguenot. Dia lumayan panik. Teriak, kalian siapa? Ini di mana? Putri Flora dan Doug Huguenot mendekati, memperkenalkan diri. Mendengar seorang putri dan seorang Doug, Hiroaki merasa ini mirip dengan prolog di Isekai. Putri Flora mengatakan, berdasarkan ramalan 1000 tahun setelah sejarah terukir, akan muncul seorang pahlawan yang muncul di bawah batu suci. Pedang yang dipegang adalah bukti seorang pahlawan. Hiroaki juga heran kenapa dia tiba-tiba memegang katana. Namun melihat katana keren ini, jiwa wibunya jadi meronta-ronta. Melihat sikap seorang putri yang sopan padanya, Hiroaki menyadari pahlawan punya posisi tinggi. Hiroaki langsung mengubah sikapnya. Dia berlagak dominan karena merasa dia seorang karakter utama di cerita isekai yang template. Selain itu dia mengerti bahasa dunia ini. Sakata Hiroaki. Kembali ke waktu sekarang, Hiroaki mempertegas posisinya. Dia mengancam kalau ini sebuah penculikan. Dia punya kekuatan tapi direbut tanpa alasan yang jelas. Putri Flora hanya bisa menunduk meminta maaf. Hiroaki malah menjadi-jadi, membuat Putri Flora kesulitan. Stewart kesal dengan sikapnya itu. Dia mengingatkan kalau sikapmu itu tidak sopan terhadap Putri. Doug Huguenot langsung memarahi anaknya itu dan meminta maaf pada Hiroaki. Doug Huguenot mengatakan mengenai penculikan itu salah paham. Lalu dia memberitahu situasi saat ini.
Berpindah ke tempat Rio, mereka akan pergi berbelanja. Aki dan Masato tinggal. Rio meminta mereka sebisa mungkin jangan keluar rumah. Setelah itu mereka pergi. Celia digendong Aisyah, sedangkan Rio menggendong Miharu tapi izin dulu. Miharu takjub dengan pemandangannya. Saat ditanya apakah Miharu takut, Miharu spontan bilang tidak, asal bersama Haruto. Setelah itu dia malu sendiri. Sementara itu Celia menanyakan ke Aisyah seberapa banyak Aisyah tahu tentang Rio. Aisyah bilang hampir semuanya karena ingatan Haruto mengalir dalam dirinya karena terhubung dan jiwanya ikut terhubung juga secara spiritual. Celia pun jadi iri mendengarnya. Aisyah mengatakan berkat Celia orang pertama yang baik pada Haruto, Haruto perlahan jadi bisa mengendalikan orang lain. Sebelum memasuki gerbang kota perdagangan Amande, Kerajaan Galar, Rio memberikan Celia dan Miharu anting yang bisa mengubah warna rambut. Sampai di kotanya mereka langsung ke Serikat Dagang Riga. Di sana dibimbing sama Chloe. Rio pergi keluar untuk mencari informasi. Rio tidak menemukan informasi yang berguna mengenai penculikan kemarin. Juga tidak menemukan informasi mengenai Satsuki dan Takahisa. Ketika kembali, Rio melihat Miharu yang lagi memilih pakaian dalam. Rio mau pergi lagi. Miharu memintanya tunggu. Miharu memilihkan baju untuk Rio. Yang lain juga merasa itu cocok dengan Rio. Balik lagi ke ibu kota kerajaan Beltrum. Di sebuah rumah tamu, Liz Selon masih terkurung di ibu kota kerajaan ini karena penutupan yang dilakukan Charles Arbor. Pelayannya, Arya, memberitahu masih butuh waktu sampai penutupan pembatasan dicabut. Liz Selon tahu kebijakan ini dilakukan Charles untuk mengendalikan informasi kejadian kemarin, tapi dia senang. Dengan ini reputasi Dark Arbor hancur. Namun di sisi lain, Arya khawatir pada Celia, karena Celia teman lamanya. Sementara itu, Rio dan yang lain telah kembali, membeli banyak baju termasuk buat Aki dan Masato. Setelah itu Rio menceritakan dia belum menemukan informasi mengenai Satsuki dan Takahisa. Tapi sesuai legenda 6 dewa bijak, pahlawan memang telah muncul. Menurut Rio, Takahisa dan Satsuki mungkin 2 dari 6 pahlawan yang muncul. Aki tampak sedih, tidak bisa bertemu Takahisa. Aki sangat ingin bertemu dengan Takahisa. Rio paham perasaannya. Rio menyarankan terlebih dahulu pelajari bahasa dan pengetahuan dunia ini. Soal rencana ke depannya, Rio ingin bicara dulu dengan kenalan yang bisa dia percaya, warga desa roh. Miharu membantu Rio memasak. Aki yang melihat Miharu tampak dekat dengan Rio membuatnya sedikit heran. Soalnya Miharu itu tidak terbiasa dengan cowok. Melihat mereka berdua, Celia juga ingin bisa memasak juga. Rio pun menawarkan Celia mencoba memasak. Besoknya Rio berangkat menuju desa roh menggunakan item teleportasi instan satu arah. Sebelum pergi, Rio meminta Aisyah menjaga mereka. Begitu merasakan distorsi sihir yang besar, Latifa langsung menuju ke sana. Dia yakin itu Rio. Begitu melihat Rio, dia langsung memeluknya. Sarah dan yang lain juga bergegas datang, ingin cepat bertemu dengan Rio juga, tapi malu mengungkapkannya. Rio mengungkap maksud kedatangannya, ingin berdiskusi dengan para tetua. Singkat cerita, Rio bertemu dengan para tetua. Pertama memberitahu mengenai energi sihir yang besar yang muncul di Stral berasal dari 6 pilar cahaya. Yang kemungkinan wujud pilar cahaya itu semacam sihir ruang dan waktu, jenis sihir pemanggilan. Di wilayah Stral sendiri yang berperan besar dalam peran dewa dan iblis adalah kemunculan 6 pahlawan. Tetua menanyakan kenapa Rio berpikir para pahlawan itu dipanggil dari dunia lain. Rio menceritakan, dia sekarang menjaga 3 orang dari dunia itu, 2 perempuan, 1 laki-laki. Namun mereka bukan pahlawan, mereka berada di posisi yang tidak ada kaitannya dengan pilar cahaya. Mereka ikut terbawa oleh 2 orang yang terjebak dalam distorsi ruang dimensi yang kemungkinan besar 2 orang itulah yang pahlawan.
Rio ditanya apakah bisa memahami bahasa orang dunia lain itu. Memang tujuan Rio kesini menceritakannya. Rio mengaku bukan hanya memahami, dia bisa memakainya. Karena dirinya penduduk dari dunia yang sama dengan mereka di kehidupannya yang sebelumnya. Rio berjanji akan menjelaskan itu nanti. Untuk saat ini, Rio menanyakan apakah percaya dengan penjelasannya. Latifah tidak menyangka Rio akan mengungkapkannya. Meski terkejut, namun para tetua percaya. Lalu Rio membuat permintaan. Apakah 3 orang yang dia bicara tadi ditambah 1 orang lagi bisa tinggal sementara di desa ini? Dia ingin mengembalikan mereka bertiga ke dunia asal mereka. Tapi dia akan sulit bergerak jika harus menjaga mereka. 1 orang lainnya adalah penyelamatnya. Orang itu dipaksa dengan pernikahan yang tidak dia inginkan. Jadi dirinya menyelamatkannya. Para tetua setuju menjaga mereka, tapi meminta Rio katakan ke mereka untuk berjanji merahasiakan informasi mengenai desa ini. Malamnya Rio bicara dengan Latifah. Rio meminta maaf telah menceritakan tentang hidupannya tanpa memberitahu Latifah. Rio tegaskan itu untuk bisa menjelaskan pada para tetua. Latifah menanyakan apakah dirinya harus memberitahunya juga. Rio mengatakan Latifah tidak perlu memaksakan diri melakukannya. Rio memberitahu gadis yang dia suka waktu kecil sebagai Haruto dan adiknya yang berpisah dengannya karena perceraian orang tuanya adalah orang Jepang yang dia jaga saat ini. Tapi dia tidak menceritakannya pada mereka kalau dirinya punya ingatan Amakawa Haruto karena merasa mental mereka masih tidak stabil. Jadi Rio meminta Latifah jangan ceritakan kehidupannya yang sebelumnya ke mereka. Besok paginya Rio izin berangkat karena item sihir teleportasi searah, jadi dia kembali dengan terbang seperti biasa. Berpindah ke kastil kerajaan Galar di ibu kota Galtuk. Liselot melaporkan detail kerajaan Beltrum pada Raja Kerajaan Galar, Francois Galar. Raja Francois meminta Liselot pergi sebagai utusan ke tempat Dek Huguenot untuk mengatur surat undangan pada mereka dan pahlawan mereka. Raja Francois ingin membuat acara memperkenalkan pahlawan kerajaan Galar. Ketika diberitahukan nama pahlawan kerajaan Beltrum adalah Sakata Hiroaki, Liselot sedikit terkejut karena itu nama orang Jepang. Liselot menanyakan nama pahlawan yang muncul di kerajaan ini. Raja memberitahu namanya Sumeragi Satsuki. Raja merasa dia sekampung dengan Sakata Hiroaki karena memperkenalkan nama keluarga terlebih dahulu dari namanya. Liselot semakin yakin mereka berdua dari Jepang. Raja Francois meminta anaknya, Charlotte Galar, membimbing Liselot ke tempat pahlawan. Singkat cerita, mereka sampai di tempatnya Satsuki. Di hutan di dekat kota Amande, Rex mengarahkan monster ciptaannya cari orang dengan energi sihir sebanyak mungkin di hutan dekat sini dan bawa mereka hidup-hidup. Jika ada saksi mata, langsung bunuh. Di rumah Rio, Celia membantu Masato belajar bahasa astral, sedangkan Aki membantu Miyaru masak. Miyaru mengatakan, apakah Haruto akan segera pulang? Aki mengatakan, kami Haru dari kemarin terus mengatakan hal itu. Dengan wajah sedih, Aki menanyakan sampai kapan kehidupan ini terus berlanjut. Dirinya harusnya akan menjalani kehidupan baru di semester baru ini, tapi malah dipindahkan ke dunia ini. Selain itu tidak ada Abang Takahisa dan Kak Satsuki, dan mungkin saja dia tidak akan bertemu dengan ibunya dan yang lain lagi. Miyaru mencoba menghiburnya dengan memeluknya. Aki menanyakan apakah Kak Miyaru tidak cemas. Miyaru mengatakan dia juga cemas, tapi di sini ada Aki, Masato, Ai-chan, Celia dan juga Haruto, jadi dia bisa merasa tenang. Aki tampak kesal tidak suka dengan jawaban itu. Aki menanyakan apakah Miyaru tidak ingin pulang. Miyaru mengatakan tidak usah buru-buru. Haruto sudah mengusahakan banyak hal. Lebih baik percayakan saja padanya saat ini. Lalu Aki menanyakan pendapat Miyaru soal Haruto. Aki mengatakan soalnya Kak Miyaru biasanya tidak terbiasa bicara dengan cowok, tapi terlihat terbiasa dengan Haruto dan malah tampak senang. Miyaru mengatakan Haruto itu baik dan bisa diandalkan. Selain itu namanya mirip dengan Harukon.
Aki kesal, Miharu masih mengingat kakaknya itu. Aki tidak terima Haruto disamakan dengan kakaknya yang meninggalkannya itu. Setelah itu, Aki izin pergi untuk mendinginkan kepalanya. Miharu meminta maaf mengatakan dia bukan bermaksud begitu. Aki pergi keluar, dia sadar telah salah bersuara keras ke Miharu, padahal Miharu tidak salah. Dari sini, Aki menyimpulkan Miharu masih suka pada Amakawa Haruto. Miharu menemui Aki. Di saat itu juga melihat 3 monster di depan mereka. Monster itu bisa memasuki penghalang buatan Ryo. Beruntung Aisyah cepat menyadarinya. Aisyah memberitahu ini adalah monster yang tertarik dengan energi sihir dari penghalang rumah ini. Monster hitam yang diserang Aisyah tadi bangkit kembali. Monster lainnya mendekat ke Aisyah. Di saat yang bersamaan, monster lainnya mendekat dari sampai ke Miharu dan yang lain. Di saat yang krusial ini, Celia datang. Celia mengatakan, serahkan penjagaan Miharu dan Aki padanya. Para monster itu bangkit kembali. Ketika mereka ingin menyerang lagi, Ryo pun datang. Ryo merasakan sensasi keras saat memukul monster hitam ini. Ryo meminta Aisyah atasi 2 monster lainnya. Dia akan mengatasi yang hitam. Di saat Ryo mengakhiri monster itu, dia bicara seperti meminta tolong bunuh dirinya. Tapi anehnya, monster itu meninggalkan batu sihir setelah mati, sama seperti monster biasa. Di sisi lain, Aisyah juga telah mengalahkan 2 lainnya. Aki meminta maaf, dia merasa ini semua salahnya yang pergi keluar. Miharu juga menyalahkan dirinya yang mengatakan sesuatu yang menyinggung Aki. Ryo tidak mempermasalahkannya, dia mengganti topik dengan aroma enak yang berasal dari masakan Miharu. Karena itu, mereka memutuskan makan. Para monster ciptaan Reis kembali membawa banyak orang yang bisa sihir dalam keadaan pingsan. Reis melihat satu kelompok tidak kembali. Dia penasaran siapa yang mengalahkan mereka. Karena menurutnya tidak mudah mengalahkan kawanan Revenant yang sudah dia perkuat. Rupanya monster ini adalah mayat yang dihidupkan kembali oleh Reis. Reis akan membuat lebih banyak dari orang-orang yang dia tangkap ini. Ryo kembali ke desa roh bersama yang lain. Menyadari sihir ini, Latifah langsung bergegas menemui Ryo bersama para gadis lain. Miharu, Aki, dan Masato tampak kagum melihat Beastman benar-benar ada, apalagi orangnya imun-imun. Sarah mengucapkan selamat datang ke mereka di desa roh, lalu dia dan yang lain memberikan penghormatan pada Aisyah dan bicara dengan bahasa formal. Melihat hal ini tentunya membuat Miharu dan yang lain tercengang. Ryo menceritakan, penduduk desa roh menyembah roh tingkat tinggi yang bisa mewujudkan dirinya seperti dewa. Aki dan Miharu merasa tidak sopan selama ini setelah memanggil Aisyah dengan Aichan. Miharu pun meminta maaf. Aisyah tidak mempermasalahkan hal itu. Lagian dia tidak suka formalitas. Sile memperkenalkan diri pada Latifah, lalu memberitahu kalau dia sudah mendengar tentang Latifah dari Ryo. Sile tertarik pada ekor Latifah. Dia meminta izin menyentuh ekor Latifah. Latifah menggunakan bahasa Jepang. Miharu dan yang lain langsung terkejut. Latifah ikut mengaku kalau dia juga memiliki ingatan kehidupan sebelumnya sama seperti Haruto. Latifah menawarkan diri membantu belajar bahasa astral. Ryo tidak menyangka Latifah mengaku. Ryo menanyakan apakah Latifah tidak apa-apa. Latifah sudah memutuskannya. Dia juga sudah memberitahu Sarah dan yang lain. Latifah melakukannya karena dia tahu betapa cemasnya berada di dunia yang tidak dikenal. Selain itu, sekarang dia adiknya Haruto, jadi ingin membantu Haruto. Lalu mereka saling memperkenalkan diri. Sarah membimbing ke desa. Para warga desa tampak menjaga jarak sama mereka. Aki pun mempertanyakan hal ini. Ryo menjelaskan bahwa warga desa ini menjaga jarak pada manusia. Lalu ada bocil yang memegang Miharu. Miharu mengucapkan salam padanya. Si bocil berbisik pada Latifah, memberitahukan seragam Miharu terlihat asing. Latifah memberitahukannya pada Miharu. Miharu memakai seragam sekolahnya karena merasa ini pakaian formal untuk bertemu dengan para tetua. Miharu menanyakan apakah ini aneh. Latifah mengatakan itu pakaian yang imun. Miharu mengatakan ke si bocil kalau dia suka telinga si bocil yang terlihat imun.
Dari sana, warga desa roh pada mendekat dan bicara dengan manusia, sampai mereka langsung menjadi dekat. Latifah memperhatikan cewek yang disukai Haruto semasa kecil. Latifah menganggapnya cantik. Miharu menyadari tatapan Latifah, menanyakan ada apa. Latifah dengan malu-malu menanyakan apakah boleh dia panggil Miharu One-chan. Miharu dengan senang hati mengizinkannya, juga meminta bolehkah dia panggil Latifah-chan. Lepas itu, diadakan pesta penyambutan. Mereka tidak menyangka disambut begini segala. Para tetua menyambut Aisha dengan hormat dan juga mengucapkan selamat datang pada Miharu dan yang lain. Setelah Drias muncul, pesta dimulai. Habis itu mereka dibimbing ke tempat tinggal mereka dan para gadis mandi bersama setelahnya. Karena pemandian terbuka, mereka bisa melihat bintang di langit. Aki dan Miharu menganggap ini indah. Tapi setelah itu Aki sedih lagi, bertanya apakah suatu saat bisa pulang. Dengan senyum, Miharu mengatakan pasti suatu saat nanti. Sementara itu Masato menanyakan kenapa Kak Haruto begitu kuat. Haruto mengatakan ada sesuatu yang harus dia lakukan. Demi melakukan itu dia harus menjadi kuat. Masato ingin jadi kuat juga agar bisa melindungi Miharu dan Aki. Besok pagi, Celia melihat Ryo latihan pedang. Mereka bicara, Ryo mengatakan Miharu dan yang lain sudah bisa berbaur di sini. Jadi Ryo mengajak mari kirimkan surat untuk orang tua Celia. Celia berterima kasih, namun menanyakan apakah ini tidak membebani Ryo. Bukankah ingin mengembalikan Miharu dan yang lain ke dunia asal mereka? Ryo mengatakan sudah memutuskan ingin membantu Celia, sama halnya dengan membantu Miharu dan yang lain. Jadi setelah mengirim surat, dia akan ke Rodania untuk mencari info mengenai pahlawan. Celia meminta tidak usah sungkan meminta bantuannya, bagaimanapun dirinya adalah penyihir dengan mana terbanyak di Beltrum. Besoknya, mereka izin pergi. Miharu memberikan bekal buatannya sebagai terima kasih atas semuanya. Miharu berjanji kelak akan membalas kebaikan Haruto. Ryo mengatakan bekal ini sudah cukup dan dia suka masakan Miharu. Miharu-chan, sugoku ganbatte tsukutta desu yo. Nakanaka no ryosai buri desu, Miharu-ne-san. Setelah itu mereka pergi. Berpindah ke kerajaan Beltrum, tepatnya di kediaman Marquis Rodan. Liselot telah sampai di sana menyampaikan undangan untuk mengakhiri pesta kepahlawan Hiroaki, Putri Flora, dan Dek Huguenon, serta Roana. Hiroaki langsung terpana dengan kecantikan Liselot. Pandangannya selalu tertuju pada Liselot yang bicara. Dia menganggap tidak hanya cantik, Liselot juga punya suara yang imut. Dia baru fokus lagi setelah Putri Flora memanggilnya. Karena terpesona pada Liselot itu, tanpa pikir panjang, dia memutuskan hadir. Sementara itu, Ryo dan yang lain telah sampai di wilayah Contclair, kerajaan Beltrum. Dari jauh mereka melihat kediaman Celia. Di sana terlihat banyak penjaga. Celia memberitahu ada lorong rahasia ke mansion di taman, hanya anggota keluarga yang tahu. Mereka masuk lewat sana. Setelah mereka di dalam, Contclair langsung menyadari ada yang masuk. Dia heran apa yang terjadi. Harusnya tidak ada orang luar yang bisa masuk ke lorong rahasia. Celia meletakkan suratnya ke sebuah ruangan di lorong rahasia itu. Tepat setelah dia menutup pintu, ayahnya datang. Contclair melihat surat dari Celia. Isinya pertama, meminta maaf pada ayah dan ibunya telah membuatnya khawatir. Namun meminta tenang karena dirinya sekarang hidup tenang dan aman bersama orang yang dia percayai. Celia berjanji akan datang lagi dan menjelaskan semuanya. Terakhir mengucapkan terima kasih. Celia-chan! Meski sedih, tapi Celia mengatakan ini sudah cukup. Celia berterima kasih pada Ryo. Setelah itu mereka menuju Rodania. Sementara itu Liselot yang mau kembali ke Amande dengan kapal terbang terpaksa mendarat darurat di kota terdekat karena ada naga hitam yang muncul. Kapal terbang Liselot berhasil mendarat dengan selamat. Beruntung naga hitam itu tidak melihat mereka. Liselot memuji keputusan cepat kapten dan berterima kasih. Kapal terbang sihir milik Dek Huguenon juga mendarat darurat tidak jauh dari tempat mereka. Saat menurunkan barang, penguasa wilayah ini, Baronet Boska, menyambut Liselot. Rupanya mereka saling kenal.
Tidak lama setelah itu, kelompok The Huguenot datang. Ada Roana, Putri Flora, dan pahlawan Hiroaki. Mereka juga mau pergi ke kerajaan Galar dan berniat mampir ke Amande, tapi terpaksa mendarat karena ada naga hitam itu. The Huguenot mengajak Liselot bicara dulu, meminta Baron Bosca menyiapkan tempat. Sementara itu Rio, Aisyah, dan Celia sampai di Rodania, wilayah kekuasaan Marquis Rodan Kerajaan Beltrum. Di saat Celia dan Rio melihat tempat, Aisyahnya menghilang. Rupanya dia pergi ngemil sendirian. Rio meminta maaf ke si pedagang menanyakan berapa harganya. Rupanya telah dibayar sama pria mabuk ini. Si pedagang menawarkan Rio dan Celia makan juga, mengatakan tidak usah khawatir. Pria mabuk di sana yang traktir. Dia telah mendapat upah yang besar karena pekerjaan keberangkatan kapal milik pahlawan. Jadi dia ingin berbagi. Rio menanyakan mengenai keberangkatan kapal milik pahlawan itu. Si pedagang memberitahu, kabarnya akan diadakan pesta penyambutan untuk para pahlawan. Namun si pedagang tidak tahu mengenai informasi tentang pahlawan itu. Yang dia tahu, pahlawan di sini pergi ke Galar. Liselot memulai pembicaraan dengan kelompok The Huguenot. Karena pahlawan tidak tahu mengenai naga itu, Liselot menjelaskan kalau naga itu adalah makhluk pembawa petaka yang sudah di luar kendali manusia. Untuk antisipasi kemungkinan terburuk, Liselot menyarankan meninggalkan kota ini dan mempertimbangkan evakuasi penduduk. Baron Bosca meminta serahkan saja bagian evakuasi penduduk padanya. Liselot menanyakan bagaimana dengan The Huguenot. Sebelum The Huguenot menjawab, Hiroaki menanyakan pertanyaan yang sama pada Liselot. Liselot mengatakan dia akan kembali ke Amande karena dia penguasa kota itu. Tapi karena naga itu, dia berencana kembali dengan jalur darat. Perjalanan diperkirakan memakan waktu dari pagi sampai maghrib. Liselot meminta jangan khawatir. Para pelayannya sudah diberikan pembekalan latihan bertempur. Roana meminta Hiroaki untuk tidak terlalu ikut campur, karena hal itu hanya akan merepotkan Liselot. Hiroaki berlagak seperti pria yang memiliki jiwa kesatria. Dia mengatakan akan ikut dengan Liselot. Sebagai pahlawan dia tidak bisa mengabaikan situasi ini. The Huguenot akan bicara, mengatakan ke Roana kalau kita tidak bisa mengabaikan keinginan Tuan Hiroaki yang seorang pahlawan. Kita berada di posisi yang tidak bisa memerintahkan pahlawan. Liselot sedikit protes. Dia katakan kalau dia tidak bisa membiarkan pahlawan dari kerajaan lain membahayakan nyawanya demi dirinya. Hiroaki masih memilih akal-akalan agar bisa berada di samping Liselot. Dia memberitahu kalau dirinya adalah pahlawan. Dia telah bersumpah akan membantu The Huguenot dan yang lain dengan syarat selama dia bisa menerimanya. Dan menegaskan kalau dia kabur sendirian ke tempat yang aman, itu bertentangan dengan nilai estetikanya. The Huguenot bersumpah takkan menyalahkan Liselot meski terjadi sesuatu di luar dugaan. Putri Flora pun tidak bisa membantah keinginan pahlawan Hiroaki. Hiroaki berlagak sok lagi mengatakan kalau terjadi sesuatu yang berbahaya, di saat itu Liselot bisa mengandalkannya sambil menunjukkan senjata suci pahlawannya yang bernama Yamatano Orochi. Meski terkejut melihat senjata itu, namun dalam hati Liselot mengatakan, "Ni anak apa Anda?" Paginya sebelum keberangkatan, seseorang mendatangi Liselot. Dia adalah Raymond Brand, kapten kesatria The Huguenot yang ditugaskan menjaga keberangkatan hari ini. Raymond mengenal Arya. Dia mengucapkan belasungkawa atas apa yang telah terjadi pada keluarga Arya. Arya berterima kasih atas hal itu. Arya mengatakan dia beruntung Nona Liselot memungutnya. The Huguenot dan yang lain datang. Setelah itu mereka pergi. Di kereta kuda terdepan diisi oleh Liselot, Flora, Hiroaki, dan Roana. Sementara The Huguenot dan yang lain kereta kuda kedua. Di tengah hutan, Arya menyuruh hentikan kereta dan bersiap untuk bertempur. Chloe langsung mengaktifkan keamanan pada kereta. Dari kedua sisi mereka terlihat banyak monster yang membuat para kesatria terkejut. Arya merasa aneh, kenapa tiba-tiba ada banyak monster. Arya meminta Liselot dan yang lain jangan keluar kereta. Lalu Arya menyuruh kesatria bersiap dengan tameng. Setelah itu, hujan batu menghampiri mereka. 3 pelayan Liselot, Cosette, Natalie, dan Chloe membuat barrier sihir untuk menghalangi ke arah kereta kuda. Selagi hujan batu itu, dari depan dan belakang juga muncul banyak monster, jumlahnya ratusan. Arya mengatakan ke Kapten Raymond serahkan bagian depan padanya. Kapten Raymond mengizinkannya.
Arya mulai beraksi. Player Liselot yang lain juga mulai bergerak menghadapi monster yang berada di sisi samping. Rupanya semua ini ulah dari Reis. Dia memperhatikan dari langit tidak jauh dari sana. Tujuannya melakukan ini untuk menculik Liselot yang dia anggap pengganggu. Reis melihat Arya orang yang luar biasa. Bahwa Liselot yang lain juga tanpa bisa diandalkan. Meski begitu, Reis melihat masih ada celah. Sementara itu di dalam kereta kuda, Hiroaki adalah orang yang paling panik. Karena tidak bisa melihat keluar, dia menanyakan apa yang terjadi. Apakah yang di luar baik-baik saja? Liselot meminta untuk tenang, memberitahu bahwa mereka yang ada di luar adalah ahli bertarung. Hiroaki masih belum tenang, soalnya kesatria sudah sebanyak itu, tapi sampai saat ini masih belum mendang. Selain itu, tidak ada penjelasan apapun dari luar. Putri Flora meminta percayakan saja pada mereka. Hiroaki mengatakan perkataan yang kejam kalau dia tidak bisa mempercayai orang yang tidak dia kenal dan yang percaya begitu hanya orang bodoh. Putri Flora tertunduk lesu mendengarnya. Liselot hanya bisa menghela nafas dengan sikap Hiroaki ini. Untuk menghibur Putri Flora, Liselot pura-pura takut. Dia memegang tangan Putri Flora mengatakan dia sebenarnya ketakutan. Jadi meminta izin menggenggam tangan Putri Flora. Putri Flora tampak ceria lagi. Tiba-tiba terjadi goncangan. Hiroaki semakin cemas di buahnya. Dia tidak tahan lagi. Dia mengeluarkan pedang sucinya lalu pergi keluar. Rohana sudah mencoba menahannya tapi Hiroaki tetap keluar. Liselot kesal dengan sikap pahlawan ini. Mau tidak mau Liselot juga keluar. Liselot meminta Putri Flora tetap berada di sampingnya. Liselot menggunakan barrier sihir juga. Liselot heran monster sebanyak ini tinggal di hutan. Hiroaki dan Ruanda masih di depan kereta kuda. Tampaknya melihat situasi ini, Hiroaki tidak berani membantu. Hiroaki menanyakan apakah kita bisa mendang. Liselot mengatakan ini bukan situasi yang bisa diputuskan oleh orang amatiran seperti kita. Liselot meminta Ruanda menjaga Putri Flora juga, karena dia akan membantu yang terluka. Selagi menyembuhkan para kesatria, Arya menghampirinya menanyakan kondisi Liselot. Liselot meminta ceritakan situasinya. Arya memberitahu, kita masih terkepung dari 3 arah. Arah depan sudah dia atasi, sisi samping dia serahkan pada pelayan lain, sekarang dia mau ke belakang. Melihat Arya pergi ke belakang, Reis menganggap pengalihannya berhasil. Kapten Raimon takjub dengan kemampuan Arya yang memotong-motong monster dalam sekali tebasan. Arya meminta Kapten Raimon dan yang lain membantu sisi kanan dan kiri. Dia akan mengatasi di sini sendirian. Melihat kehebatan Arya tadi, Kapten Raimon menurut. Tiba-tiba muncul Minotaurus yang menggaum dengan keras. Hiroaki menganga di buahnya. Putri Flora dan Ruanda ketakutan karena ini monster mengerikan yang hampir membunuh mereka dulu. Monster ini dianggap legendaris karena muncul pada saat perang dewa dan iblis. Tidak diduga dua lainnya muncul dari arah belakang. Arya ingin ke tempat Liselot namun banyak monster yang menghalangi jalannya. Selain itu, di tempatnya juga ada satu Minotaurus. Minotaurus di tempatnya Liselot mukul kereta kuda. Semua tempat tercengang melihatnya. Begitu juga dengan Hiroaki yang makin ketakutan. Satu Minotaurus sekarang mengarah ke Putri Flora, menjulurkan tangannya. Flora yang ketakutan membuatnya tidak mampu bergerak. Beruntung Liselot duluan menyelamatkannya. Kali ini si Minotaur mengayunkan pedangnya. Rio datang menolong. Semua orang takjub melihatnya. Melihat orang yang menyelamatkannya ini membuat Flora teringat dengan sosok Rio yang juga menyelamatkannya di waktu dulu. Rio mendekati mereka, mengatakan dia bantu. Pelayan Liselot menanyakan kau siapa. Rio tidak punya waktu menjelaskannya. Satu Minotaurus mendekat lagi dan melompat. Rio mengaliri sihir ke pedangnya dan juga mengakhirinya. Orang-orang terkejut lagi. Monster sebesar itu bisa dihempaskan sangat jauh. Sementara Putri Flora sama seperti dulu yang melihat Rio dengan penuh takjub.
Dari kabut asap muncul Minotaur terakhir yang menyerang tiba-tiba. Tidak disangka dalam kondisi seperti ini Ryo masih bisa menghindarinya lalu mencincang tubuh Minotaur itu. Para monster yang melihat itu lari ketakutan. Para prajurit bersorak untuk Ryo. The Huguenot, Liselot, dan Putri Flora menemui Ryo. Ryo pun tidak menyangka melihat Putri Flora di sini. Putri Flora sendiri matanya berkaca-kaca melihat Ryo. Liselot berterima kasih telah menyelamatkannya dan semua orang. Liselot memperkenalkan dirinya, Liselot Kretia, penguasa Amande. Ryo memperkenalkan namanya Haruto. Mendengar itu, Putri Flora terkejut. Orang yang dia yakini Ryo malah orang lain. Liselot melanjutkan memperkenalkan Putri Flora dan The Huguenot. Putri Flora masih merasa ini Ryo. Dia pun menanyakan, apakah kita pernah bertemu sebelumnya? Haruto berbohong mengatakan dia rasa belum pernah. Hal itu membuat Putri Flora sedih. Melihat Putri Flora yang begini tidak seperti biasanya yang pendiam, The Huguenot menanyakan apakah Haruto bangsawan negara lain. Haruto memberitahu kalau dia hanya pengembara yang sedang berlatih pedang. Hiroki muncul, menyombongkan dirinya yang seorang pahlawan. Mendengar namanya, Haruto yakin Hiroki orang Jepang juga. Karena dia yang seorang pahlawan, yang mana dia dihormati, jadi Haruto bicara sopan padanya. Hal itu membuat Hiroki semakin meninggi. Setelah itu dia mengajak Rohana dan Putri Flora pergi ke tempat aman. Haruto merasa Hiroki yang bisa bicara normal itu karena dia seorang pahlawan. Mungkin ada semacam sihir auto-translate pada pahlawan. Flora masih termenung melihat Haruto. Sebenarnya dia ingin bicara dengan Haruto, namun Hiroki memanggilnya. Haruto jadi bertanya-tanya apakah Flora menyadari dirinya Ryo, sementara Rohana terlihat tidak menyadarinya. Haruto menawarkan bantuan akan memperbaiki kereta kuda yang rusak ini. Arya sedikit tidak percaya kereta kuda itu akan bisa diperbaiki. Sementara Liselot mengizinkannya meminta Arya temani. Alasan kenapa Haruto membantu mereka, karena Arya temannya Celia. Sebelumnya saat mereka terbang, mereka melihat kelompok Liselot yang diserang monster. Arya saat itu membasmi monster sendirian sampai akhirnya 3 Minotaurs muncul. Karena itu berbahaya, jadi Ryo menyelamatkannya, meminta Aisyah bawa Celia ke tempat aman. Jadi, setelah mengetahui Arya mengabdi pada Liselot, seorang yang memiliki pengaruh besar, Haruto jadi ingin membuat hubungan baik dengannya. Haruto mulai memperbaiki kereta kuda, memotong setengah bagian ke atas dengan begitu mudahnya. Liselot menanyakan itu pedang suci kan? Sekelas artefak kuno. Haruto membenarkannya, padahal sebenarnya pedangnya ini pedang roh. Selagi Haruto memperbaiki kereta kuda, pelayan Liselot yang mempersiapkan minuman membicarakan mengenai Haruto. Betapa kerennya Haruto. Mereka bertiga tertarik pada Haruto, tidak terkecuali dengan Natalie. Haruto telah selesai memperbaiki keretanya. Liselot berterima kasih padanya. Cosette datang membawakan minuman khusus buat Haruto. Haruto mengucapkan terima kasih, tapi tidak tahu mau memanggil apa. Menyadari itu, Cosette langsung memperkenalkan diri ala bangsawan. Hal itu membuat Chloe dan Natalie terkejut, bahkan Arya dan Liselot juga. Haruto mengatakan orang yang bekerja pada Liselot semuanya elegan. Mendengar itu Liselot tidak bisa menahan tawanya. Haruto pun bingung dibuatnya. Jalan mereka terhalang oleh pedang besar milik Minotaur. The Huguenot tidak tahu cara menyingkirkannya. Hiroki muncul, menyuruh lihat baik-baik. Ternyata Hiroki mampu mengangkat dan melemparkannya. Hiroki mendapat pujian dari para prajurit dan The Huguenot. Tentunya Hiroki semakin sombong. Dia mengatakan ini bukan masalah buannya. Haruto melihat saja dari jauh. Dia kagum melihat si Rini. Rupanya kekuatan Hiroki tadi berasal dari pedang suci miliknya yang meningkatkan kekuatan fisik Hiroki. Berbeda dengan Hiroki, Haruto yang mengangkat santai pedang itu murni karena kekuatan fisiknya sendiri. Hiroki berjalan di depan Haruto memasang ekspresi seolah dia menang. Haruto berakhir diajak ikut bersama mereka di kereta kuda. Haruto masih gak enak duduk bersama mereka. The Huguenot mengatakan ini sebagai ucapan terima kasih pada penyelaman. Liselot membenarkannya. Liselot berjanji akan menyampaikan rasa terima kasih begitu sampai di Amande. Liselot sampai menundukkan kepalanya. Yang hal itu membuat Haruto meminta Liselot mengangkat kepalanya kembali.
Hiroki tidak suka melihatnya. Dia mengatakan ke Liselot, orang seperti Liselot jangan mudah menundukkan kepala. Liselot hanya bisa menghela nafas dengan sikap Hiroki ini. Sementara itu di desa roh, Latifah mengajarkan bahasa astral pada Miharu, Aki, dan Masato. Sekarang mereka bertiga sudah mahir bahasa astral. Habis belajar, Masato langsung main sama orang-orang desa. Sedangkan Miharu, Aki, latihan teknik spirit bersama Orpia. Miharu cepat menguasai apa yang diajarkan Orpia, sementara Aki mengalami hambatan. Aki jadi bertanya-tanya dalam dirinya, kenapa dia nggak bisa-bisa? Apa yang berbeda? Apakah karena bakat? Orpia mengajak minum bersama. Aki yang masih memikirkan itu, izin jalan-jalan sebentar. Aki sampai di altar tempat Ria sering muncul. Di sana dia melihat bocil yang main rumah-rumahan. Hal itu membuatnya teringat akan masa kecilnya bersama abangnya Haruto dan Miaro. Waktu itu mereka juga main rumah-rumahan. Aki sangat senang di masa itu. Karena itu dia mengajak nanti main lagi dan mengajak janji untuk selalu bersama. Namun Haruto dan ayahnya pergi meninggalkannya. Aki tidak mau Haruto pergi. Ibunya memeganginya. Aki mengatakan Haruto pembohong, padahal sudah berjanji akan selalu bersama. Haruto hanya bisa meminta maaf. Malamnya sebelum makan, Masato masih belum kembali bermain. Selagi menunggu, Aki menanyakan Haruto dan Latifah pertama kali ke sini. Itu membuat Sarah dan yang lain langsung merasa bersalah. Latifah dengan senyum mengatakan sedikit ada masalah. Orpia memberitahu, saat itu kami melakukan kesalahan. Sora menjelaskannya. Pertama memberitahu mengenai bagian luar desa yang ada pelindungnya. Jika ada yang memasuki, akan ketahuan. Di saat itu Rio beristirahat di sana. Namun Sora dan yang lain salah paham melihat Latifah yang dibuat tidur dengan teknik spirit. Mengira Rio telah menculik orang desa. Jadi berakhir menangkap Rio. Latifah memberitahu, Rio melakukannya demi dirinya. Karena di waktu itu dirinya selalu mimpi buruk. Lalu Orpia dan Alma memberitahu di waktu Rio tertidur. Rio terlihat menangis. Dia mengigau memanggil Michan. Miharu dan Aki langsung terkejut dibuatnya, soalnya itu nama panggilan Amakawa Haruto untuk Miharu di waktu kecil. Sarah dan yang lain heran melihat respon Miharu dan Aki. Di saat itu, Masato muncul dengan membawa ikan yang besar. Sarah, Alma, dan Orpia menemui Miharu di kamarnya yang lagi latihan teknik spirit. Kedatangan mereka untuk membicarakan mengenai Aki. Sementara itu Aki sedang mandi bersama Latifah. Aki menanyakan cerita Latifah dan Haruto sebelum datang ke sini. Sebenarnya cerita itu menyakitkan buat Latifah, tetapi dia tetap menceritakannya. Latifah menceritakan sebelumnya dia adalah budak di kerajaan Beltram. Haruto membebaskannya dari perbudakan dan mengajak ke desa ini. Di desa ini dia jadi bisa hidup tenang. Aki meminta maaf telah menanyakan hal yang tidak mengenakan. Latifah tidak mempermasalahkannya. Dia menganggap berkat hal itu dia jadi bisa ketemu Haruto. Semua kesulitan yang dia alami dia anggap demi bisa bertemu Haruto. Jadi sekarang dia ingin membantu Haruto. Aki memahami hal itu. Aki menceritakan dia dulu pernah dikhianati oleh orang yang dia sayangi saat kecil. Dia jadi sangat sedih dan kesepian. Tapi suatu saat ibunya menikah lagi dan dia mendapat abang dan adik baru. Itu Takahisa dan Masato. Takahisa sangat baik dan banyak membantunya. Jadi sekarang dia ingin membantunya. Namun dia kesal karena tidak bisa menggunakan teknik spirit dan juga merasa kesal karena teringat masa lalu. Latifah menghibur Aki, meminta Aki ceritakan saja kalau ada kegelisahan, dia akan dengar semuanya. Arigato, Latifah-chan. Mulai dari sana, Aki mulai berlatih keras. Para gadis ingin memberi Aki hadiah. Kembali dari latihan, Aki melihat Orpia yang mengenakan seragam sekolah yang dia pinjam dari Miharu. Orpia dipuji tanpa imut. Latifah ingin memakainya juga, ingin melihatkannya pada Haruto. Namun baju Miharu kegedean untuknya. Miharu datang membawa pie apel, kue kesukaan Aki. Aki menanyakan kenapa tiba-tiba. Mereka bilang ini spesial buat Aki yang telah bekerja keras. Lalu Aki meminjamkan bajunya untuk Latifah. Latifah juga dipuji imut sama yang lain. Latifah jadi ingin memperlihatkannya pada Haruto.
Berpindah ke Kaisaran Prussia, ibu kota Nidgar. Kaisar Nidol Prussia tengah duduk di singgasananya melihat keluar dengan wajah bosan. Seseorang mampirinya, rupanya orang itu Lucius. Lucius mengatakan dia dengar terjadi masalah di Beltrum. Jika Dark Arbor runtuh akan jadi masalah. Nidor tidak khawatir mengenai itu. Dia telah mengirim utusan ke sana. Utusannya itu datang. Tujuan Reis ke sini untuk menemui Lucius. Dia meminta bantuan Lucius untuk menjalankan rencananya. Dia katakan sebenarnya dia sudah menjalankan rencananya, tapi ada faktor tidak terduga yang cukup merepotkan. Sekelas Minotaurus tidak bisa menandingi orang itu. Reis memberikan tugas untuk menculik putri kedua kerajaan Beltrum, Flora Beltrum. Haruto dan yang lain sampai di Amande. Di sana Haruto berpisah dengan mereka menuju penginapan yang disiapkan Liselot. Liselot menginfokan kalau besok pagi dia akan mengirim orang pada Haruto. Haruto kemudian menemui Celia dan Aisha yang lebih dulu tiba di Amande. Haruto memberitahukan apa yang terjadi, juga menceritakan dalam rombongan ada bangsawan kerajaan Beltrum, Putri Flora, Dark Huguenot, dan Roana dari Dark Fontaine. Celia menanyakan apakah Putri Flora dan Roana mengenali Haruto. Haruto merasa Putri Flora tampaknya menyadarinya, tapi Haruto pikir ini aman karena warna rambutnya berbeda. Karena khawatir akan terbongkar, Celia menyarankan lebih baik pergi dari Amande. Soal itu memang berisiko, namun saat ini Haruto ingin membangun hubungan dengan Liselot, penguasa wilayah ini. Kemungkinan Liselot tahu mengenai pahlawan kerajaan Galar yang mungkin saja itu orang yang sedang dicari untuk Miharu dan yang lain. Celia menurut, tapi dia menyarankan Haruto jangan lengah karena Liselot itu orangnya pintar. Haruto mengatakan dia besok mau bertemu Liselot, jadi meminta Celia ajarkan dia mengenai tata krama. Berpindah ke kediaman Liselot, Dark Huguenot melontarkan pujian untuk Arya pada Liselot. Liselot menanyakan, bukankah dengan pahlawan seharusnya kita bisa mengembalikan keadaan? Dark Huguenot mengatakan itu mungkin, tapi pengalaman bertarungnya masih kurang. Liselot mengungkit kekuatan Hiroaki yang mengangkat pedang besar Minotaurus. Liselot meyakini kekuatan itu berasal dari kekuatan dewa dari senjata miliknya, mirip seperti pedang suci. Bedanya, karena kecocokannya senjata itu hanya bisa digunakan oleh pahlawan. Setelah bicara panjang lebar mengenai pahlawan, Liselot menyimpulkan kalau Dark Huguenot menganggap pahlawan tidak lebih dari sebatas simbol otoritas. Pembicaraan mereka berlanjut ke Haruto yang mengalahkan 3 Minotaur dalam sekejap. Dark Huguenot menanyakan pendapat Liselot mengenainya. Dari cara bicara dan gerak-geri yang bermartabat, Liselot beranggap Haruto mungkin menyembunyikan identitasnya atau bisa saja gelar bangsawannya hilang. Dark Huguenot ingin mencari tahu lebih lanjut, karena itu dia meminta izin Liselot untuk membiarkannya ikut dalam pertemuan besok. Sebagai bentuk terima kasih, Dark Huguenot mengizinkan pakai kesatrianya menyelidiki hutan atas kemunculan monster belakangan ini. Ternyata Liselot telah berniat menyelidikinya. Belakangan ini petualang di kota ini banyak menghilang. Jadi ini bantuan tambahan untungnya. Di tengah kota, Stewart dan Alphonse masing-masing menggandeng satu cewek hiburan. Mereka membawa ceweknya menuju restoran terkenal. Sambil itu mereka membanggakan diri mereka. Sampainya di sana, mereka membuat keributan karena kamar dengan pemandangan taman sudah ditempati tamu lain. Mereka tidak mau kamar lain. Alphonse seenangnya menyuruh resepsionis menyuruh tamu itu pindah kamar, akan dia bayar 3 kali lipat. Si resepsionis meminta maaf tidak bisa mengabulkannya. Alphonse marah dibuatnya. Haruto yang lagi bersantai makan dengan Celia dan Aisha mendengar suara ribut di luar. Ketika Haruto mau ngecek keluar, Stewart membuka pintunya. Si pelayan langsung meminta maaf pada Haruto. Stewart dan Alphonse tahu Haruto orang yang membantu kemarin ini, tapi tidak sadar kalau ini Ryo. Stewart dan Alphonse memperkenalkan diri mereka sebagai kesatria. Jelas Haruto mengenal mereka, karena mereka berdualah yang selalu mengganggunya di Akademi Beltrum dulu. Alphonse mengatakan kamar ini ingin kami pakai. Setelah melihat Aisha dan Celia yang sudah selesai, Haruto mempersilahkan mereka masuk. Alphonse tertarik melihat Celia dan Aisha. Dia menghambat pintu keluar.
Dia mengajak Celia dan Aisha makan bersamanya. Haruto menolaknya dengan halus. Melihat itu Alphonse malah menjadi-jadi. Meski tahu kemampuan pedang Haruto bagus, tapi dia merendahkan Haruto yang dia anggap hanya orang biasa. Steward sampai sudah mengkode Alphonse untuk berhenti. Si pelayan juga meminta jangan membuat repot tamu lain. Di saat si pelayan bicara, Haruto mengkode Celia dan Aisha untuk pergi. Ketika Haruto izin pergi, dia dicegat sama Alphonse. Alphonse mencoba mengintimidasi Haruto, mengatakan Haruto bisa dihukum karena tidak sopan pada bangsawan. Haruto menjawab dengan santai, mengatakan dia dengar kekerasan dibatasi ketat oleh hukum wilayah dan menanyakan apakah dia berbuat kasar sampai dituduh begini. Alphonse yang semakin kesal memilih menyerang. Steward menyuruh lepaskan Alphonse. Haruto menolak dengan alasan Alphonse mungkin menyerang kalau dilepaskan. Steward memilih menyerang juga dan berakhir terpeleset karena Haruto menghindar. Akan tetapi, mereka tetap mencoba menyerang Haruto hingga akhirnya Haruto terpaksa melumpuhkan mereka. Kejadian itu dilaporkan Arya pada Liselot. Liselot jadi menghela nafas panjang dengan sikap mereka, padahal dia tidak ingin dipandang sebagai bangsawan sombong. Dek Huguenot juga marah sama kelakuan anaknya dan Alphonse itu. Dek Huguenot menemui keduanya, memarahi dan mengungkapkan kekecewaannya. Sebelumnya mereka juga berbuat onar dan dikasih kesempatan untuk berubah. Tapi karena tidak juga berubah, Dek Huguenot mencabut hak waris Steward. Jelas Steward terkejut. Alphonse yang protes, mengatakan terlalu berlebihan hanya karena berkelahi dengan kesatria jelata. Huguenot langsung mengatakan dia itu lebih berbakat darimu dan bisa jadi kamu tidak kompeten. Alphonse kesal mendengarnya, dia tidak terima sampai menyuruh seorang Dek Huguenot menarik kata-kata barusan. Dek Huguenot mengejek mereka yang mengeroyok tapi malah dikalahkan. Alphonse tidak dapat membantah, hanya bisa menahan kesalnya. Dek Huguenot memberikan Alphonse kesempatan sekali lagi. Dia katakan kalau seperti ini, Alphonse akan malu menghadap ayahnya. Alphonse langsung setuju. Dek Huguenot menyuruh Alphonse ikut dalam pasukan penyelidikan di bagian barat hutan Amande. Jika menemukan sesuatu yang besar, Dek Huguenot berjanji akan membela Alphonse dalam masalah ini. Tapi kalau tidak ada hasil, Alphonse akan jadi tahanan rumah di Rodania. Sebelum itu, Dek Huguenot menyuruh meminta maaf pada Haruto dulu. Besok paginya, Liselot sendiri yang menemui Haruto. Celia memakai nama Cecilia, sedangkan Aisha tetap Aisyah. Liselot mengatakan Dek Huguenot ingin meminta maaf pada Haruto. Liselot meminta katakan saja jika ada permintaan. Haruto hanya ingin dituliskan surat untuk keributan ini agar selesai dengan baik. Setelah itu Liselot mengundang ke rumahnya untuk makan siang. Diperbolehkan membawa Cecilia dan Aisha. Haruto meminta maaf hanya dia yang bisa pergi dengan alasan kedua temannya masih lelah. Singkat cerita, pertemuan berlangsung. Liselot sebagai moderatornya. Isi surat kontraknya dikatakan Haruto terlalu menguntungkannya. Dek Huguenot tidak mempermasalahkannya. Setelah selesai, Dek Huguenot meminta maaf atas kesalahan anaknya, juga meminta izin beri mereka kesempatan untuk meminta maaf. Setelah disetujui Haruto, mereka berdua disuruh masuk dan langsung meminta maaf. Alphonse sebenarnya begitu kesal, tapi dia tidak punya pilihan lain. Habis itu Haruto dibawa ke tempat Putri Flora dan pahlawan Hiroaki untuk perjamuan makan. Putri Flora tampak senang, sementara Hiroaki masih dengan sikap soknya. Di jamuan ini, Liselot menghidangkan nasi yang sedikit berbeda dengan yang ada di bumi dan telah diimprovisasi. Dia menamakannya risotto. Lalu mereka melontarkan pertanyaan pada Haruto seperti usia dan sejak umur berapa berkelana. Haruto memberitahu, dia saat ini berumur 16 tahun, berkelana dari umur 11 tahun sendirian, sampai menceritakan orang tuanya meninggal sebelum dia memulai berkelana. Semua yang ada di sana terdiam mendengarnya. Putri Flora menanyakan kenapa berkelana sendirian. Haruto menceritakan dia ingin bertemu orang yang dekat dengan orang tuanya. Liselot dan Dek Huguenot sama-sama menawarkan diri untuk menjadi penjamin Haruto. Haruto hanya berterima kasih tanpa menolak ataupun setuju.
Hiroaki mengatakan Haruto seperti pahlawan baru di Sanjung begini. Haruto merendah kalau dia bukan tandingan pahlawan yang asli. Itu membuat Hiroaki jadi meninggi lagi. Dia katakan tidak peduli seberapa besar usaha Haruto, hanya pahlawan asli yang punya level dan kekuatan yang tak terkalahkan. Pembicaraan mereka menyangkut ke pesta perkenalan pahlawan sebentar lagi. Mengenai pahlawan, Lee Solot akhirnya memberitahu nama pahlawan Galar adalah Satsuki Sumeragi. Haruto langsung tahu itu nama yang dicari Haruto untuk Miharu dan yang lain. Pasukan penyelidikan telah memulai penyelidikannya di hutan Amande. Alphonse di sana masih kesal karena bersujud meminta maaf sebelumnya. Dia jadi ingin balas dendam pada Dark Genon. Tiba-tiba saja Lucius muncul. Sementara itu di desa Ros selagi berlatih, Miharu teringat dengan Haruto. Dia masih memikirkan cerita Haruto yang menggigau memanggil nama Michan. Dia merasa kebetulan seperti itu tidak mungkin. Habis itu, dia konsentrasi lagi dan berhasil menguasai latihannya. Sarah dan yang lain datang. Mereka menanyakan alasan Miharu latihan segigi ini. Meski Miharu mengatakan hanya karena senang dan hidup damai berkat Haruto, tapi mereka tahu ini demi Haruto. Miharu langsung mengatakan tidak ingin terus membebani Haruto. Mereka kemudian memuji Miharu yang cepat bisa, bahkan sampai mengontrolnya. Kembali ikutan Amande, Lucius ternyata bersama Reis yang berdiri di samping pohon. Lucius tahu mereka kesatria dari kerajaan Beltrum karena dibawa untuk mengawal Putri Flora ke Amande. Para kesatria terkejut, tidak menyangka mereka diketahui. Pemimpin mereka menanyakan siapa Lucius. Lucius tidak menjawabnya, dia bicara dengan Reis. Reis menyuruh jangan sampai dibodoh. Alphonse ingin segera melawan Lucius. Si pemimpin melarangnya, dia menyuruh kepung. Namun sebelum mereka bergerak, Lucius sudah menyerang duluan. Alphonse menganggap ini kesempatannya akan dia bunuh orang ini dan membuat Dark Genon malu. Dia pun menyerang dari belakang. Setelah itu giliran para kesatria lainnya yang dipermainkan oleh Lucius. Setelah gak bosan baru dia menumbangkan mereka dengan begitu mudahnya. Alphonse menganggap ini hanya karena pedang sihir yang dipakai Lucius. Dan baginya, ini tidak adil. 4 orang yang tersisa termasuk Alphonse memilih melarikan diri. Namun, itu percuma saja. Lucius sudah berada di depan mereka. Sampai hanya tersisa Alphonse seorang. Alphonse putus asa mencoba kabur lagi. Tentunya itu tidak berguna. Lucius dari awal memang berencana menyisakan Alphonse yang terakhir karena dia dapat melihat mata Alphonse yang kotor karena hidup tidak benar. Alphonse mencoba menawarkan uang dan berjanji tidak akan menceritakan mengenai ini. Kembali ke kediaman Lee Selot, mereka mengantar kepergian Haruto. Saat Haruto hendak pergi, Putri Flora memberanikan bicara. Dia meminta izin untuk bicara sebentar jika bertemu di lain waktu, karena ingin berterima kasih secara formal juga. Haruto dengan senang hati menerimanya, dan sesuai dugaannya, Putri Flora kayaknya menyadari tentangnya. Untuk sekarang, Haruto ingin memperhatikan saja. Melihat Lee Selot yang mempersilahkan Haruto menetap di Amande, Hiroaki tidak mau kalah. Dia ingin menetap untuk sementara juga. Pada akhirnya, Lee Selot ingin mengadakan jamuan dengan mengajak Haruto juga. Hiroaki menyadari Putri Flora bersikap tidak seperti biasanya. Dia sering termenung. Hiroaki tidak senang melihatnya. Dia pun mengatakan Flora terlihat aneh sejak bertemu dengan Haruto. Isi pikiran Flora seperti tidak berada di sini. Mendengar itu, wajah Putri Flora menjadi memerah, berusaha untuk membantah. Namun Hiroaki telah menyadarinya. Dia katakan dari yang dia lihat, Putri Flora terus memandangi wajah orang itu. Roana membantu Flora. Dia menjelaskan kalau Flora adalah perwakilan kita. Jadi mungkin Putri Flora berpikir cara berterima kasih setelah diselamatkan. Bahkan Dark Genon tanpa ingin merekrutnya. Roana juga menenangkan Hiroaki dengan memuji-muji Hiroaki. Hiroaki pun jadi senang.
Sementara itu, Alphonse yang setengah sadar diseret Lucius ke tempat Reis. Ketika dia benar-benar tersadar, dia langsung terkejut melihat monster berpakaian kesatria. Lalu dia melihat langsung seorang manusia yang berubah menjadi monster. Alphonse sampai muntah melihatnya. Reis menanyakan, kenapa anak ini dibiarkan masih sadar? Lucius menyuruh Reis coba tes ke orang itu. Dia rasa orang itu akan menjadi revenant yang sempurna. Reis awalnya tidak ingin melakukannya karena jika gagal, batu berharganya bakal hilang sia-sia. Lucius mengatakan itu tidak apa-apa, lagian Reis sudah banyak memiliki revenant yang diperkuat, ditambah pion yang ada. Jadi dia rasa pasukannya sudah cukup. Reis pun mencobanya pada Alphonse. Malamnya, Dark Huguenot mendapat kabar tim penyelidikan belum juga kembali. Dark Huguenot beranggap mungkin saja monsternya banyak atau mereka tersesat. Flora di kamarnya masih memikirkan apakah Haruto itu Ryo. Flora merasa bersalah jika itu Ryo, karena dia masih belum mengucapkan terima kasih telah menyelamatkannya dulu dan menghilangkan kesalahpahaman. Liselot bertemu dengan Dark Huguenot, membicarakan mengenai kesatria yang hilang. Liselot ingin mengirim pasukan untuk mencari. Dark Huguenot melarang, menyuruh tunggu sampai pagi. Menurutnya, masih ada kemungkinan mereka kembali saat pagi. Terlepas dari itu, mereka heran kenapa masih banyak monster, padahal sebelumnya dikira telah dibereskan. Memikirkan tentang adanya Minotaur atau mungkin yang lebih kuat, Liselot ingin mengirim Arya, pelayannya, dan kesatrianya yang terampil. Dark Huguenot menawarkan lagi kesatrianya, namun Liselot menolaknya. Liselot memilih tidak menggunakan para petualang, karena jika mereka semua pergi, aman deh, jadi tidak ada yang menjaga jika diserang. Sementara itu di hutan, Lucius lagi enak-enak makan, sedangkan Reis asing memperhatikan para revenant. Lucius muak melihat mereka dan berisik pula, jadi menyuruh Reis simpan mereka. Reis mengatakan, kita akan menyerang saat matahari terbit. Di dekat mereka ada revenant yang sempurna. Revenant itu berbeda dari yang lain, yang ini bisa bicara. Dia mengatakan akan membereskan semuanya sendiri. Menurut info Reis, revenant sempurna lebih agresif dan terampil dari yang diperkuat. Meski nalarnya hilang, tapi masih berakal, jadi agak susah menanganinya. Dan ternyata, revenant ini adalah Alphonse. Subuhnya, Aisyah membangunkan Haruto, memberitahu tiba-tiba ada monster di dekat sini. Lokasinya belum pasti, tapi yang jelas dari arah barat. Dari auranya yang berantakan dan kuat, dipastikan jumlahnya sangat banyak. Di gerbang barat, penjaga melihat dari jauh ada orang di jalan utama. Mereka pikir itu para kesatria yang menyelidiki hutan kemarin. Setelah mendekat, barulah mereka terkejut dan langsung menyembunyikan bel. Celia langsung menemui Ryo menanyakan apa yang terjadi. Ryo masih belum tahu apa yang terjadi. Yang jelas monster tiba-tiba muncul di dekat sini. Untuk sekarang, Ryo sebenarnya ingin mencari informasi dulu. Celia sadar Ryo khawatir padanya. Maka dari itu dia meminta jangan cemaskan dirinya dan mengatakan dirinya lumayan kuat pakai sihir. Jadi dia menyuruh Ryo juga harus lakukan yang terbaik. Ryo mulai mencek situasi. Melihat dari jauh, gerbang arah barat telah diserang banyak monster yang terdiri dari goblin, orc, sampai minotaur dan para revenant yang hanya diam di depan gerbang. Goblin dan orc mulai memasuki gerbang kota. Amande rupanya sigap, baik itu kesatria, penyihir maupun petualang telah bersiap, serta pasukan tambahan terus berdatangan. Sementara itu para pelayan Liselot mengarahkan rakyat sipil ke tempat aman. Dengan begini, Haruto merasa mereka bisa mengatasi ini. Aisyah mengabarkan ke Haruto kalau dari arah timur terdeteksi monster dalam jumlah banyak. Hal ini mengejutkan bagi Haruto. Gerbang timur mudah dihancurkan. Para penjaga di sana hanya sedikit karena fokus ke arah barat. Haruto berpikir sesaat sambil melihat situasi. Lalu meminta Aisyah dan Celia tetap menunggu di kamar karena saat ini para penduduk dievakuasi menuju utara secara massal membuat jalan penuh.
Haruto sendiri akan pergi ke gerbang timur. Di gerbang timur sendiri, ada Chloe yang membantu pertahanan. Meski dia bisa memukul mundur yang mendekat, tapi jumlah mereka terlalu banyak. Chloe sekarang hanya berharap bala bantuan cepat datang. Mereka heran melihat pasukan monster itu terbang keluar. Ternyata itu karena Haruto. Haruto mengatakan sampai bala bantuan datang, dia akan ikut membantu. Melihat itu Haruto, Chloe langsung senang dan berterima kasih. Haruto hanya meminta mereka jaga di sini, jangan biarkan monster sampai masuk. Setelah itu, Haruto menggunakan Seniro. Lagi-lagi mereka menganga dibuatnya dan terkagum dengan kemampuan Haruto. Sementara itu Liselot mengatur strategi, meminta laporkan sekecil apapun padanya. Natalie datang melaporkan dari arah gerbang timur, juga muncul Minotaur dalam jumlah besar. Natalie belum memastikan kondisi sekarang, tapi pasukan di sana sedang berusaha menahan. Namun karena kurangnya pasukan, Natalie meminta kirim bala bantuan. Liselot tidak bisa mengirim para kesatria ataupun petualang ke sana. Mereka akan berbenturan dengan para pengungsi yang membadati jalan. Selain itu, para pelayan juga sudah ditugaskan ke gerbang barat dan Cosette membantu evakuasi. Untuk itu, Liselot memerintahkan Natalie bahwa Cosette bergegas ke gerbang timur. Tidak lama setelah Natalie pergi, pelayan lainnya mengabarkan saat ini di gerbang timur muncul pendekar pedang terampil yang melawan monster seorang diri. Liselot langsung merasa lega, dia tahu itu adalah Haruto. Dengan ini, dia tidak khawatir lagi mengenai gerbang timur. Di suatu gang, ternyata Reis dan Lucius berhasil menyusup masuk. Lucius agak kesal, dia sangat ingin berperang, tapi malah disuruh menunggu oleh Reis. Reis hanya menyuruh tunggu sinyal dari Minotaur sebelum kita bergerak. Selagi itu, Reis mendeteksi roh yang dia maksud Aisyah hanya diam di pusat kota dan para pasukan penjaga menuju pertempuran. Berpindah ke gerbang timur, Chloe dan kesatria terkagum melihat kemampuan Haruto. Haruto merasa heran, kenapa Mino dan Revenant tidak maju? Harusnya kalau mereka maju dari tadi bisa menerobos dengan cepat. Bahkan, Mino bisa saja langsung melompat masuk. Ini seolah mereka ada tujuan lain. Haruto menanyakan kondisi di pusat kota pada Aisyah. Aisyah melaporkan kalau tidak ada yang berubah. Pergerakan monster tetap sama, hanya evakuasi yang tampak hampir selesai. Sedangkan di gerbang barat, para monster berhasil dihadang. Untuk itu Haruto jadi ingin kembali dulu. Natalie dan Cosette datang melihat Haruto yang bertarung. Natalie dan Cosette juga terpana melihat Haruto. Chloe memberitahu dari tadi Haruto bertarung sendirian. Natalie dan Cosette ingin bergantian dengan Haruto. Mereka tidak tahu kalau jumlah sihir Haruto sangat besar, jadi mereka anggap energi sihir Haruto mau habis karena bertarung dari tadi. Mereka memanggil Haruto mengucapkan terima kasih. Sebelum meminta gantian, Haruto duluan meminta izin pergi ke tempat temannya yang belum mengungsi. Tapi sebelum pergi, dia akan mengalahkan Mino dulu. Karena dari awal mereka memang mau gantian dan lagian Haruto penduduk biasa. Jadi Natalie tidak ada alasan menahan Haruto di sini. Tapi yang menjadi pertanyaan Natalie, keberadaan Minotaur yang jauh di belakang. Haruto mengatakan tenang saja, akan dia tangani dari sini. Jelas Natalie terheran. Haruto menggunakan lagi teknik rohnya. Satu serangan itu membuat si Mino mati. Lagi-lagi mereka terpana melihatnya. Terlebih Cosette yang makin jatuh hati pada Haruto. Bahkan saat Haruto izin pergi, Cosette berterima kasih dengan nada menggoda. Natalie dan Chloe langsung menahan Cosette dan mempersilahkan Haruto pergi. Sementara itu di gerbang barat, ada Arya yang mengalahkan banyak monster. Arya sebenarnya ingin menghabisi monster dengan sihir kuat, tapi dia sadar dengan kapasitas sihirnya. Selain itu jumlah monsternya lebih banyak dari yang ada di hutan kemarin ini. Arya juga penasaran kenapa para Revenant dan Minotaurus tidak maju.
Tiba-tiba para Revenant teriak, diikuti dengan teriakan keras Minotaurus. Dengan teriakan monster itu, Reis dan Lucius mulai bergerak juga. Mereka saat ini bersama Alphonse yang dijadikan bintang utamanya. Para Revenant dan Mino mulai bergerak. Arya memerintahkan yang lain melawan Revenant, sedangkan dia akan mengurus Mino. Di tengah kota, Revenant menampakkan diri setelah bersembunyi dengan jubahnya. Satu persatu dari mereka menampakkan diri di tengah jalan. Haruto langsung menghabisi mereka dalam sekejap. Chloe datang. Ternyata yang diselamatkan Haruto pertama kali ibunya Chloe dan adiknya. Chloe saat ini dalam perjalanan menuju ke tempat Liselot untuk mengabarkan monster humanoid muncul di kota. Mau tidak mau, Haruto ikut mengantar warga ke tempat evakuasi. Di mansion Liselot, Hiroki menanyakan apakah monster itu sering menyerang kota. The Huguenot mengatakan tidak sering, tapi bukan berarti tidak pernah. Dulu pernah ada kota dan desa yang lenyap diserang monster. Stewart langsung memasang mimik wajah mengejek Hiroaki yang cemas. Namun dia langsung cemas dan meminta maaf saat ditatap tajam ayahnya. Haruto dan yang lain telah sampai di tempat pengungsian warga. Ketika mereka mau pergi, ada satu kesatria yang mengabarkan perintah Liselot untuk membawa Haruto dan rekannya mengungsi ke mansion. Mengingat keselamatan Celia dan Aisha, Haruto menerimanya. Sementara itu, Revenant Alphonse dan Lucius berhasil menyusup ke dalam mansion. Alphonse masih mengingat seluk-beluk mansion, dia memandu ke ruang tamu. Sampai di depan ruang tamu, Lucius mengingatkan Alphonse untuk tidak menyentuh Putri Flora. Boleh melukai pahlawan tapi jangan dibunuh. Ada satu kesatria yang muncul. Dari ruang tamu terdengar bunyi keras di luar. Satu kesatria mengecengnya. Semua yang ada di ruangan ini terkejut kenapa monster ada di sini. Kapten Raimon langsung menggunakan penguat fisik. Sementara itu Revenant Alphonse menyuruh Revenant lain maju. Kapten Raimon kaget. Kulit monsternya terasa keras. Bahkan setelah itu dia dijatuhkan. 3 kesatria yang masih berdiri menahan Revenant yang berbeda. Alphonse memerintahkan satu Revenant yang nganggur menuju rombongan putri yang berada di pojokan. Hiroki mencoba melempar patung, tapi itu langsung pecah di hadapan tubuh keras Revenant. Kapten Raimon merasa gawat, namun dia tidak bisa menolong. Seperti itu juga kesatria lainnya sibuk menahan Revenant. Semakin lama, mereka semakin terdorong ke belakang. Di sisi lain, Revenant semakin mendekat ke rombongan putri. Tidak punya pilihan lain, Hiroki menggunakan pedang sucinya Yamata no Orochi. Melihat itu, Revenant Alphonse maju, menyuruh Revenant tadi mundur, lalu menyerang Hiroki. Satu pukulannya menjatuhkan Hiroaki. Alphonse tertawa. Dia dari awal memang sangat ingin mengajar Hiroaki karena sifat Hiroaki. The Huguenot terheran kenapa monster ini bisa bicara. Alphonse lalu mengarah ke The Huguenot mengatakan jangan harap mati dengan mudah. The Huguenot tambah ketakutan dibuatnya. Alphonse mencengkram kerat The Huguenot. Meski kondisi The Huguenot sudah parah, namun dia bilang ini belum seberapa. Stewart berhasil menendang Revenant di dekatnya. Saat mau ke tempat ayahnya, Alphonse melemparkan The Huguenot padanya. Setelah itu, Alphonse tertawa lagi. Di saat Revenant Alphonse sibuk dengan kesenangannya, Roana meminta Putri Flora lari ke koridor ketika ada kesempatan. Dia akan mengalihkan perhatian untuk mengulur waktu. Flora sebenarnya tidak mau, namun Roana memohon padanya karena kalau seperti ini, kita semua akan dihabisi. Kapten Raimon berhasil terbebas, dia langsung menuju Revenant Alphonse. Sayangnya tebasannya ditahan begitu saja sama Alphonse. Satu tangan Revenant berhasil dipotong dari belakang. Anehnya, dia tidak merasakan sakit, malahan tertawa bersama Revenant lainnya seolah mengejek. Roana diam-diam membawa Putri Flora ke arah pintu. Di luar, dia melihat seseorang. Dia meminta bantu Putri Flora lari. Setelah melempar Putri Flora keluar, Roana menutup pintu. Lalu dia berusaha untuk menahan semampunya. Siapa sangka orang berjubah yang ada di luar ternyata Lucius.
Flora sendiri tidak menyadari ini orang jahat. Lucius pun langsung membawa Putri Flora pergi. Di luar mansion Liselot, Haruto dibimbing satu kesatria masuk ke dalam. Aisyah berhenti, memberitahu Haruto kalau dia merasakan monster dari arah kamar itu. Liselot datang, mengatakan bersyukur Haruto dan rekannya selamat. Liselot berterima kasih pada Haruto yang menghentikan monster di gerbang timur. Di saat Liselot mengajak masuk, Haruto menanyakan apakah ada monster yang berhasil masuk. Liselot mengatakan tidak ada informasi itu dari prajuritnya. Haruto memberitahu, dari arah ruangan itu terasa ada kehadiran yang aneh. Liselot memberitahu itu tempat pahlawan dan Putri Flora, dan harusnya di sana aman. Sementara itu Lucius melihatkan wajahnya pada Putri Flora. Lucius mengatakan dirinya hanyalah manusia sampah. Flora langsung menyadari orang ini mengincarnya. Di waktu Lucius mempermainkan Flora, Reis muncul. Reis menyuruh cepat pergi karena roh berbentuk manusia itu sudah datang akan gawat jika melawannya. Lucius menurut, dia menggendong Putri Flora, mengancam jika Putri Flora bertingkah, dia akan memotong kaki Putri Flora. Balik ke ruangan sebelumnya, Rohana masih bertahan dengan sihirnya. Sihirnya berefek pada Revenant yang diperkuat, tapi tidak pada Revenant Alphonse. Meski begitu, Rohana terus mencoba menyerang. Sementara itu Kapten Raymond sudah kehabisan stamina. Di sisi lain, Stewart melindungi ayahnya yang sudah tidak sadarkan diri. Alphonse tertawa. Semua serangan Rohana tidak melukainya. Alphonse mulai mendekati Rohana. Rohana menjadi ketakutan. Hiroaki akhirnya tersadar rahangnya terasa sakit. Dia pun kesal. Emosinya itu tanpa dia sadari mengaktifkan penguat fisik dari pedang Tsuchinya. Alphonse sedikit terkesan Hiroaki masih bangkit lagi padahal tadi dia memukulnya dengan kuat. Alphonse memerintahkan dua Revenant maju. Tidak disangka, dia berhasil membunuh keduanya sekali tebasan yang hal itu membuat Alphonse terkejut. Hiroaki menuju Alphonse, mereka beradu serangan. Di saat itu juga, dua Revenant lain mendekati Rohana. Dengan cepat, Hiroaki menuju belakang mereka tanpa disadari pergerakannya oleh Alphonse. Satu tebasannya memotong dua kepala Revenant sekaligus. Hiroaki mengarah lagi ke Alphonse, memancarkan tatapan tajam, mengatakan akan dia bodoh. Hiroaki menggunakan kemampuan pedangnya, menembakkan semacam air. Tentu saja, itu terlihat oleh Haruto dan yang lain. Hiroaki heran sendiri kenapa dia bisa begitu. Alphonse merasa tidak sanggup melawan Hiroaki. Dia memilih kabur. Hiroaki mau mengejarnya. Reis tiba-tiba memukulnya dari belakang, membuatnya pingsan. Reis memilih bertindak karena berpikir akan repot jika ada pahlawan yang awakening. Reis lalu menyuruh Alphonse pergi keluar, mengatakan ada sesuatu yang menarik di sana. Reis menganggap Revenant Alphonse produk cacat karena Alphonse terlalu bersemangat dan main-main jika menemukan kesenangan sehingga lalai. Lalu Reis mensaman beberapa Revenant lagi untuk membantu Alphonse. Revenant itu melompat dari lantai atas. Para warga yang tujuannya mengungsi di sini langsung berhamburan kabur. Para kesatria mencoba menahan mereka, tapi tidak mampu. Di saat itu Haruto beraksi. Lucius muncul membawa Putri Flora di atas genteng. Lucius berhenti dulu, menyerukan kalau Putri sudah dia bawa. Flora mau bicara, Lucius langsung mengancam memotong kaki Flora. Haruto tahu persis dengan suara ini, karena itu suara orang yang membunuh orang tuanya. Haruto memasang tatapan tajam. Celia terkejut melihat ekspresi Haruto. Lucius melanjutkan larinya. Haruto mau mengejar, di saat itu juga Revenant yang lain terus berdatangan, jumlahnya sangat banyak. Ada satu yang muncul di belakang Liselot. Para pelayan Liselot pada datang. Aisyah mengerti kondisi Haruto, dia menyuruh pergi. Celia juga menyuruh Ryo pergi. Celia mengatakan dia bisa melihat wajah Ryo sekarang menderita. Lalu Celia mengurung beberapa Revenant. Setelah itu, mengatakan ke Ryo kalau dia juga bisa bertarung. Dengan begitu, Haruto memilih pergi, meminta Aisyah urus sisanya, dan mengatakan ke Liselot dia pasti akan membawa Putri Flora kembali.
Celia membuat barir untuk dirinya dan Liselot serta para warga atas permintaan Aisyah. Liselot terkagum dengan kemampuan Celia ini. Dia merasa sekelas penyihir istana belum tentu bisa melakukannya. Liselot kemudian melihat Aisyah yang di luar barir, menanyakan apakah gadis itu akan baik-baik saja. Selain itu dia tidak bersenjata. Celia meminta jangan khawatir, memberitahu Aisyah itu sekuat Haruto. Tentunya Liselot terkejut mendengarnya. Aisyah mengaktifkan penguat tubuh, mulai menyerang satu persatu Revenant. Para Revenant ini bangkit kembali. Aisyah menuju tempat Chloe, meminjam tombak Chloe. Dengan tombak ini, Aisyah membunuh satu persatu Revenant. Liselot jadi penasaran, kelompok Haruto ini sebenarnya siapa? Alphonse yang berada di loteng melihat ada Aisyah, orang yang bersama Haruto kemarin ini. Dia turun ke sana, menyuruh Revenant lain jangan bunuh. Dia akan membunuhnya sendiri dan menyuruh mereka urus wanita yang dia tunjuk. Liselot terkejut dan Moser yang bicara. Alphonse mulai menyerang Aisyah. Sementara itu, para Revenant akhirnya bisa menembus baris Celia setelah beberapa percobaan. Celia bergegas membuat penghalang tanah. Ada satu yang berhasil kabur. Dia pun langsung menuju Celia. Aisyah duluan menusuk lehernya dengan tombak yang dia lemparkan. Melihat Aisyah tanpa senjata, Alphonse mengatakan ini akhir darimu. Satu pelayan melemparkan tongkat miliknya pada Aisyah. Aisyah menggunakan itu untuk menusuk jantung Alphonse. Berpikir sudah berakhir, Aisyah jalan ke tempat Celia. Karena mayat hidup, jantung bukan kelemahan Alphonse. Alphonse bangkit kembali menyerang Aisyah. Dengan mudah dibunuh sama Aisyah. Haruto meyakini suara tadi adalah Lucius, orang yang sudah lama dia cari. Haruto melacak keberadaan Lucius dari jejak mana peninggalan fisik Lucius dan berhasil dia temukan. Haruto dengan cepat mengejarnya, langsung menyerang. Lucius tidak menyangka ada yang bisa mengejarnya. Di sisi lain, tatapan Haruto begitu tajam padanya. Miharu bermimpi. Di mimpi itu dia melihat masa lalu Ryo bersama ibunya. Ryo kecil menanyakan ke ibunya kenapa rambut kita berwarna hitam berbeda dengan yang lain. Ibunya menjawab karena dia dan ayah Ryo datang dari tempat yang jauh. Lalu Miharu terkejut. Mimpi itu berpindah ke ibunya Ryo yang dibunuh oleh seseorang sambil mempermainkan Ryo. Selanjutnya Miharu melihat Ryo di masa sekarang. Wajahnya penuh dengan luapan emosi dan kesedihan. Ryo dewasa itu membunuh orang yang membunuh ibunya. Miharu sangat terkejut melihatnya. Miharu mencoba memeluk Ryo yang bau menghilang. Meski tidak tahu mimpi apa itu, tapi dada Miharu serasa sesak. Kembali ke Haruto, dia mencoba bersikap tendang. Melihat ada Haruto, Putri Flora langsung senang. Karena Haruto yang diam saja, Lucius menyuruh bicara. Haruto balik menyuruh perlihatkan wajah kau. Lucius tidak senang diperintah begini. Dia menganggap orang ini kesini karena Tuan Putri ini. Jadi dia sedikit memberikan ancaman mendekatkan pisaunya pada Flora. Haruto mencoba bersikap seolah tidak peduli pada Flora agar Lucius berpikir kalau Sandra tidak berharga. Haruto bilang, aku punya urusan denganmu. Aku sudah lama mencarimu, Lucius. Lucius tersenyum. Dia menanyakan kalau memang dirinya Lucius, kau mau apa? Haruto mengatakan akan dia bodoh. Lucius tertawa. Dia menganggap ini menarik. Lucius beranggap ini orang yang menjalin kontrak dengan roh berwujud manusia seperti yang Reis katakan. Namun Lucius tidak mengingat siapa Haruto. Tapi yang jelas, karena punya dendam padanya, pasti pernah bertemu di suatu tempat. Lucius akhirnya menunjukkan wajahnya. Sempat terkejut, Haruto bersikap tenang kembali. Lucius menanyakan kenapa orang yang mencarinya dan akan membunuhnya terlihat sangat tenang. Haruto menegaskan lagi kalau dia benar-benar ingin membunuh Lucius dan itu segalanya baginya. Lucius sudah menyuruh Haruto memperkenalkan diri. Haruto hanya terus menjawab akan membunuh Lucius. Lucius bosan juga dengan jawaban itu.
Dia menyerang tiba-tiba dengan pisaunya. Pisau itu tidak mempan pada pakaian Haruto, membuat Lucius sedikit kaget. Dengan ini Lucius menyimpulkan pertahanan Haruto tidak ada celah. Walaupun begitu, dia merasa lebih bersemangat. Dia menggunakan pedang sihirnya langsung menyerang Haruto. Saat ada celah, Haruto menyerang balik. Lucius langsung menggunakan Flora sebagai tamengnya, membuat Haruto menarik kembali pedangnya. Atas hal itu, Lucius jadi menduga dua hal. Putri ini memang berharga bagi Haruto, atau Haruto tidak mau melibatkan orang lain dalam balas dendamnya. Namun apapun itu, dia menganggap Haruto terlalu naif. Kembali ke mansion Liselot, Celia berusaha melindungi Liselot dan para warga. Aisyah masih bertarung dengan begitu banyak revenant. Para pelayan juga, akan tetapi para kesatria sudah dibuat tidak berdaya oleh para revenant. Para revenant jadi tidak peduli lagi pada yang lain. Sekarang semuanya mengarah ke Aisyah. Aisyah meminta jangan khawatir, ini tidak masalah. Lucius menyerah lagi, ujung pedangnya memanjang seperti memakai si ruang. Haruto bergerak ke samping, menggunakan tolakan dari pohon menyerang Lucius. Lucius menggunakan Putri Flora lagi. Keberadaan Haruto tiba-tiba menghilang sesaat dia muncul lagi dari atas. Lucius sangat kesal dengan taktik Haruto yang memancingnya ke jarak yang tepat agar tidak melukai si putri. Baginya, orang seperti ini jelas bukan orang biasa. Tapi dia heran kenapa dia sampai lupa dengan orang sekuat ini. Jawaban satu-satunya adalah bertemu dengannya saat dia masih kecil. Lucius merasa tidak seru meneruskan pertarungan ini jika Haruto tidak mengungkap identitasnya. Lucius mengatakan, saking banyaknya orang yang dendam padanya, dia jadi tidak bisa mengingat satu persatu. Tapi dia tertarik pada Haruto. Untuk itu menanyakan siapa Haruto. Haruto mengatakan kalau tidak ingat artinya dirinya hanyalah lawan yang tidak berharga. Lucius mengatakan tidak mungkin lupa beradu pedang dengan orang sekuat ini. Jadi menanyakan lagi siapa Haruto. Haruto hanya diam saja. Yang itu membuat Lucius kesal. Bahkan saat mengancam akan memenggal leher Flora. Haruto juga diam saja dengan wajah poker face-nya seolah tidak peduli. Melihat itu Lucius mengubah pertanyaan yang mengarah ke bertemu saat Haruto kecil. Haruto yang juga diam. Dianggap Lucius kalau itu benar. Tetap saja Haruto diam. Lucius kesal juga dibuatnya. Dia akhirnya mengajukan syarat pertukaran di mana dia akan melepaskan si putri sementara. Sebagai gantinya Haruto harus memberitahu identitasnya. Setelah itu baru bertarung. Itu menguntungkan bagi Haruto. Jadi dia setuju. Lucius menyuruh Flora berdiri di tengah di tempat dia bisa dia lihat. Serta menakuti kalau menjauh ada monster di dekat sini. Flora berdiri di tempat yang diperintahkan Lucius. Itu berada dalam jangkauan Lucius. Jadi dia bisa memanfaatkan Flora jadi sandranya lagi kalau dibutuhkan. Setelah itu menagih syarat tadi. Haruto menceritakan lebih dari 10 tahun yang lalu dia tinggal di ibu kota kerajaan Beltrum. Flora langsung kaget. Haruto melanjutkan, saat itu Lucius sering bertemu dengan sebuah keluarga. Sempat kaget, Lucius langsung tertawa karena dia sangat mengingatnya. Dia merasa pantas tidak mengingat Hyo yang sekarang karena warna rambutnya yang berubah. Lucius menceritakan lagi ketidakberdayaan Ryo di waktu itu. Sambil itu, dia terus tertawa. Lucius juga ingin bertemu Ryo. Dia sangat ingin menantikan momen balas dendam seperti ini. Karena itulah dia tidak membunuh Ryo saat itu. Ryo teringat lagi kejadian itu. Berawal dari ibunya yang pergi keluar menyampaikan pesan padanya untuk tidak keluar kalau ada orang asing. Tidak lama setelah itu, Lucius menggetok pintunya, mengatakan ini dirinya. Karena Ryo kenal sama Lucius, jadi dia membukanya. Di saat itu juga dia ditendang sama Lucius. Dan itu awal dari tragedi yang menyakitkan. Atas kejadian itu, Ryo memutuskan hidup untuk balas dendam dan hidup selama ini demi membunuh Lucius. Lucius senang Ryo hidup seperti apa yang dia harapkan, hidup untuk balas dendam. Karena sejatinya, menghancurkan hidup seseorang adalah kebahagiaan terbaik dalam hidupnya. Karena itulah, dia tambah sangat bersemangat. Ryo mengatakan, dia merasa lega karena Lucius jadi orang yang sesuai bayangannya. Lucius mengungkit cerita ayah Ryo dulu bahwasannya Ayame, ibu Ryo, dulunya seorang putri dari suatu negara.
Lalu Lucius mengejek ibu Haruto yang baik sehingga menjadi bangsa yang baik. Di saat kematian menghampirinya pun, dia berusaha keras melindungi Ryo. Lucius menceritakan lagi kata-kata terakhir ibu Ryo. Mendengar nama Ryo, Putri Flora langsung terkejut. Dia bisa melihat sosok Ryo dalam Haruto, bahkan berpedangnya sama. Cerita tadi membuat ekspresi Ryo berubah. Lucius senang melihatnya. Ryo mengatakan, apakah itu saja kata-kata terakhirmu? Lucius tampak begitu bersemangat. Dia membuka jubahnya, mengajak memulai. Bersama dengan kata-kata terakhirnya itu, dia dibuat terkejut. Tangannya dibuat pontong sama Ryo. Lucius masih merasa syok, seolah tidak percaya apa yang baru saja terjadi. Ketika dia menyerang balik, Ryo duluan menjaga jarak. Lucius menghentikan pendarahan dan rasa sakit dari tangannya. Selagi itu, dia heran kenapa dia tidak bereaksi. Dia akhirnya menyimpulkan kalau tidak bisa melihat pergerakan Ryo, tapi beranggap Ryo menggunakan suatu trik. Ryo menyerang kembali. Kali ini bisa Lucius lihat dan ditangkis karena pergerakan lebih lambat dari yang sebelumnya. Meskipun begitu, dia terdorong selagi adu berpedang. Merasakan penguatan fisik Ryo yang sangat besar. Bahkan merasakan energi si Ryo terus bertambah. Lucius jadi hanya bisa bertahan dan lari menjauh. Di saat melihat ke belakang pun, dia langsung kena hantaman. Lucius kabur lagi. Dia meyakini tidak bisa melihat pergerakan Ryo tadi karena penguatan fisik yang besar itu. Dari belakang, Ryo menyerang kembali dengan kekuatan pedangnya. Lucius masih bertahan, tapi dia merasa aneh sama Ryo. Padahal dari tadi terus menggunakan serangan yang besar, tapi terlihat tidak kelelahan sedikit pun, maka dari itu Lucius menganggapnya monster. Lucius kabur lagi. Kali ini Ryo menggunakan Seniro menghentakkan kakinya di tanah. Lucius terkejut lagi dibuatnya, tidak menyangka Ryo bisa menggunakan Seniro. Lucius menghindarinya melompat ke samping. Namun, dari arah depannya, Ryo sudah menyiapkan serangan. Lucius berhasil menghindarinya, melompat ke atas Ryo. Ryo juga mengikutinya menahan tebasan Lucius. Tubuh Lucius sudah penuh luka. Akan tetapi dia masih sanggup untuk bangkit dan terus ngebacot walau ngos-ngosan. Ryo menyerahnya lagi. Putri Flora sangat syok melihat hal ini. Sekarang Lucius bisa merasakan organ dalam dan tulang rusaknya terluka. Pandangannya kabur. Selain itu, kekurangan darah. Lucius ingin menyambungkan kembali lengannya. Di saat dia melihat ke arah lengannya, Ryo mengambilnya dan membakarnya sampai tidak tersisa. Jelas Lucius sangat terkejut. Ryo bila mendekatinya, mengajak akhiri semua ini. Kick itu menghantam area mata kiri Lucius. Lucius kesakitan karenanya. Ryo tidak menunjukkan balas kasihan. Dia menusuk tubuh Lucius. Melihat Lucius yang masih bertahan dan bisa bergerak, Ryo memilih membakarnya dari aliran mana pedangnya. Teriak kesakitan Lucius terdengar sangat jelas. Putri Flora jadi tidak tega melihatnya. Sambil menahan kesakitan yang luar biasa, Lucius memalingkan pandangannya ke samping. Teriak samar-samar Putri Flora. Dengan gerak tangan yang sulit, dia berhasil mengontrol pisaunya tadi terbang menuju Flora. Menyadari itu, Ryo langsung bergegas. Lucius duduk. Dia tertawa dengan nafas yang berat. Dia sudah menduga Ryo akan melindungi si putri. Ryo menyiapkan serangan lagi. Dengan ini, benar-benar akan mengakhiri Lucius. Reis datang duluan, menyelamatkan Lucius, mengatakan ke Lucius seharusnya tidak main-main. Ryo mencoba untuk menyerahkan Lucius padanya. Tentunya Reis tidak mau. Dia tahu Ryo akan membunuh Lucius. Sementara dia memiliki urusan dengan Lucius. Kemudian Ryo memancing Lucius, mengejek Lucius yang mau kabur dengan menyedihkan dan mengatakan Lucius 10 tahun lagi juga akan kabur lagi karena di saat itu lengan kanan yang ditebas. Saking kesalnya, Lucius jadi terpancing. Dia menyuruh Reis lepaskan dirinya.
Reis tidak mau, terang-terangan mengatakan Lucius akan mati begitu pungut fisik Lucius menghilang dan mengatakan kita harus mundur terlebih dahulu. Rio mengatakan, apakah kalian pikir aku membiarkannya? Reis tersenyum, dia percaya diri dalam hal kabur dan menyembunyikan keberadaan. Tiba-tiba Aisyah merasakan keberadaan yang aneh dan melihat sesuatu di atas arah Haruto. Dia pun memberitahu Haruto untuk hati-hati dari atas. Ketika Haruto menengok ke atas, seekor naga menembakkan api besar padanya. Bersama dengan itu, Reis menghilang. Setelah berakhirnya tembakan api besar itu, Aisyah menganggap semuanya sudah selesai. Dia meminta Celia melepaskan sihir penghalang. Celia masih tampak khawatir serangan besar tadi. Aisyah mengatakan Haruto pasti baik-baik saja. Di tempat Haruto sendiri, naga tadi pergi begitu saja setelah menembakkan api besar tadi. Haruto dan Flora baik-baik saja, hanya saja lokasi sekitar mereka gosong. Haruto merasa agak kesal Lucius berhasil melarikan diri. Flora mencoba mengkonfirmasi identitas Rio dan meminta maaf. Rio-sama, nano desu yo ne. Watashi zutto ayamaritaku te. Zutto ore o iitaku te. Haruto mencoba bersikap tidak tahu apa-apa. Dia menanyakan untuk apa meminta maaf. Flora mengingatkan lagi mengenai yang terjadi di Akademi saat dulu. Rio menyelamatkannya dari bahaya, tapi dirinya tidak berterima kasih dengan benar. Malah Rio berakhir mendapat tuduhan palsu dan terpaksa meninggalkan Akademi. Haruto masih belum mengaku. Haruto sedikit mendorong Flora menjauh, mengatakan dia tidak punya alasan untuk menerima ucapan terima kasih atau permintaan maaf dari Putri Flora. Lantas Flora menanyakan apakah dirinya merepotkan Rio. Haruto menyangkalnya, namun dia meminta jika ingin berterima kasih ataupun meminta maaf padanya, cukup lupakan saja orang bernama Rio. Flora menurut, namun itu membuatnya sedih. Melihat itu, Haruto hanya bisa meminta maaf dalam hati karena dia tidak bisa mengakuinya. Setelah itu Haruto membawa Putri Flora kembali. Sementara itu Liselot sangat berterima kasih pada Celia dan Aisyah. Berkat mereka berdua, semuanya jadi aman. Melihat banyak yang terluka, Aisyah mengatakan situasi sekarang belum selesai. Aisyah menyerahkan Liselot memikirkan untuk kedepannya. Celia menawarkan diri untuk membantu dalam penyembuhan. Di ruangan tamu, Dakegueno telah sadar, namun kondisinya masih lemah. Saat ini, tengah diberi pertolongan oleh Roana. Kesatria yang lain ditolong sama pelayan Liselot. Celia menggantikan Roana menyembuhkan Dakegueno, sementara Roana menjelaskan apa yang terjadi. Roana menceritakan, monster menyerang tempat ini. Berkat pahlawan Hiroaki, kami semua berhasil selamat. Saat ini pahlawan Hiroaki kehilangan kesadaran. Lalu Roana menanyakan di mana Putri Flora. Dengan wajah masam, Liselot menceritakan ada pria yang tidak dikenal muncul di mansion. Dia menculik Putri Flora dan berhasil kabur. Desu ga ima Haruto-sama ga sono otoko to Flora-sama o tanshin de tsuiseki sarete orimasu. Roana merasa bersalah. Niatnya untuk menolong Putri Flora agar bisa melarikan diri malah berakhir seperti ini. Dakegueno menenangkannya, mengatakan itu keputusan yang sudah tepat. Saat ini, percayakan saja pada Haruto. Dakegueno lalu memuji orang yang menyembuhkannya karena dia perlahan bisa merasakan rasa sakitnya mulai menghilang. Celia dengan identitas Cecilia mengatakan ini berkat pertolongan pertama Roana. Habis menyembuhkan Dek, Celia menyarankan Dek istirahat. Haruto kembali membawa Putri Flora, langsung disambut sama Celia, Aisyah, dan Liselot. Haruto mengatakan sesuai janji dia berhasil membawa kembali Putri Flora. Tapi sayangnya penculingnya berhasil melarikan diri. Liselot tidak mempermasalahkan hal itu. Baginya membawa Putri kembali sudah luar biasa. Liselot jadi tidak tahu harus bagaimana berterima kasih pada Haruto. Ketika Haruto mau menyerahkan Flora pada Liselot, Flora yang tidak mau lepas mencengkram baju Haruto, meminta maaf, beralasan kalau kakinya masih terasa lembas. Atas hal itu, Haruto melanjutkan menggendongnya ke dalam. Selagi berjalan, Liselot menanyakan mengenai penculik Putri Flora. Haruto mengatakan dia mengetahui identitas pria itu. Lebih tepatnya, dia mengenalnya. Liselot langsung menanyakan nama pria tersebut. Haruto mengatakan Lucius.
Liselot menanyakan kenapa Haruto sampai mengenalnya. Haruto memberitahu kalau dia punya kaitan dengannya di masa lalu. Liselot pun meminta maaf telah menanyakan hal ini. Sementara itu Reis merawat luka Lucius yang didapat dari pertarungan sebelumnya. Lucius masih merasakan sakitnya karena luka tubuhnya terlalu parah. Reis tidak mau Lucius mati begitu saja karena dia masih membutuhkan Lucius. Dia pun memasukkan semacam batu sihir ke dalam tubuh Lucius. Lucius masih merasa sok. Dia mengatakan jika ada lengan kirinya dia pasti menang. Reis menyuruhnya menyerah saja, memberitahukan fakta yang kejam bahwasanya Lucius tidak akan bisa melawan Ryo dengan kekuatan yang sekarang. Lucius terkejut mendengarnya. Reis menyuruh untuk kali ini kita terima saja kekalahan dengan tenang, hindari berurusan dengannya untuk kedepannya, karena itu pilihan yang terbaik. Jelas Lucius tidak terima, dia merasa kesal. Reis tidak membiarkan Lucius membantahnya, dia menegaskan kalau Lucius lembah. Kembali ke mansion Liselot, Roana sangat merasa bersyukur melihat Putri Flora. Habis mengantar Flora, sebenarnya Haruto mau pergi, namun Liselot menawarkan untuk beristirahat sebentar di ruangan yang dia siapkan. Deuk pun menyetujui hal itu, serta berterima kasih pada Haruto. Ketika pergi, Celia tampak terkejut melihat tatapan Putri Flora. Di ruangan mereka, Ryo memberitahukan Putri Flora tahu identitasnya. Celia jadi mengerti, itulah kenapa Putri Flora tampak begitu. Ryo mengatakan, dia meminta Putri Flora untuk melupakan nama Ryo. Dia rasa Putri Flora mengerti. Celia yakin itu akan baik-baik saja. Putri Flora tidak akan membocorkannya, karena Putri Flora orangnya seperti itu. Meski begitu, Ryo merasa terlalu berisiko kalau tetap tinggal di sini. Bisa saja identitas Celia juga diketahui. Untuk itu, habis pembicaraan dengan Liselot nanti, Haruto mengajak kembali ke desa Roh. Dia juga akan melaporkan mengenai Sumeragi Satsuki yang akan menjadi pahlawan Galar. Aisha memahami perasaan Haruto. Dia menanyakan apakah Haruto yakin kembali ke desa seperti ini. Haruto mengatakan tidak apa-apa. Celia penasaran cerita Ryo. Celia menanyakan apa yang terjadi antara Ryo dan Lucius. Celia bilang dia tidak masalah jika Ryo tidak mau menceritakannya. Haruto memutuskan memberitahukannya. Dia menceritakan untuk membalas dendam ibunya. Lucius adalah orang yang membunuh ibunya tepat di depan matanya. Dan mungkin saja dialah yang juga membunuh ayahnya. Haruto mengatakan tidak apa-apa. Dia juga berniat memberitahukannya jika ditanya. Dan lagi, dia tidak mau berbohong ke Celia. Haruto melanjutkan ceritanya, di mana dia sangat membenci Lucius tidak akan dia maafkan. Dia sudah memutuskan untuk menghadapinya tanpa melarikan diri. Celia meminta kalau ada apa-apa ceritakan saja padanya. Apapun yang terjadi, dia akan selalu berada di pihak Ryo. Haruto kemudian bertemu dengan yang lain untuk membicarakan hal yang terjadi. Deuk Guenot mengatakan dia sedikit mengetahui pria yang bernama Lucius itu. Dulunya Lucius mantan bangsawan kelas bawah kerajaan Beltrom, namanya Lucius Orgueil. Dulu dia salah satu kandidat pewaris pedang raja dan orang yang bisa melampaui pemilik gelar pedang raja saat ini, Alfred M. Merle. Alasan Lucius tidak terpilih menjadi pewaris pedang raja karena keluarganya sudah jatuh duluan sebelum dia mewarisinya. Roana menyimpulkan Lucius memiliki dendam pada Beltrom, makanya menculik Putri Flora. Liselot mengatakan itu belum dipastikan. Liselot kemudian menanyakan mengenai pria yang bersamanya bernama Reis yang dikatakan Haruto. Deuk Guenot pernah mendengar nama tersebut. Itu nama seorang duta besar Kekaisaran Proxia yang memiliki hubungan dekat dengan Deuk Arbor. Tapi itu juga belum dipastikan apakah itu Reis yang dimaksud. Soalnya berdasarkan perkataan Putri Flora, dia menyembunyikan wajahnya dengan jubah. Haruto juga tidak melihat wajah Reis dengan jelas. Karena hal itu, Liselot menyarankan lebih pasti mengejar Lucius yang sudah diketahui identitasnya. Deuk Guenot akan menyelidikinya apakah memiliki ketertarikan dengan wilayahnya. Untuk itu dia akan kembali ke Rodania. Liselot juga akan menyelidikinya. Lalu Liselot meminta izin bertanya mengenai rencana Haruto ke depannya. Haruto mengatakan dia ada keperluan mendadak. Dia berencana meninggalkan Amande. Mendengar itu, Liselot mengatakan akan mempersiapkan hadiah terima kasih.
Haruto meminta tidak memaksakan diri soalnya saat ini Amande sedang mengalami masa sulit setelah diserang monster. Liselot meminta tidak usah khawatir hal itu. Liselot tetap ingin memberikan hadiah. Dekagueno juga sama. Mereka meminta Haruto katakan apa keinginan Haruto, karena mereka tidak tahu harus menyiapkan apa untuk terima kasih ini. Pada Liselot, Haruto meminta izinkan dia dan rombongannya ikut serta pada pesta memperkenalkan pahlawan di kerajaan Galar. Haruto mengatakan dia ingin bertemu dengan Sumeragi Satsuki. Pada Dekagueno, Haruto belum menyebutkannya. Beberapa hari kemudian, di desa Roh, Latifa menyadari lonjakan sihir. Dia langsung yakin itu Haruto. Dia pun izin pergi menyambutnya, yang setelah itu diikuti yang lain. Mendengar Haruto kembali, Miharu tampak gugup. Yang lain juga datang menyambut. Sekarang Miharu, Masato, dan Aki sudah mahir bahasa Astral. Haruto memberitahukan pada mereka kalau dia telah menemukan informasi mengenai Sumeragi Satsuki. Dia menjadi pahlawan di kerajaan Galar. Namun, kakak Aki dan Masato masih belum dia ketahui keberadaannya. Aki pun tampak sedih mendengarnya. Haruto langsung mengatakan selama tahu keberadaan Satsuki, kemungkinan besar kakak Aki juga ada di dunia ini. Mendengar itu, Aki menjadi ceria lagi. Lalu Haruto menceritakan sebulan lagi akan diadakan pesta perkenalan Satsuki sebagai pahlawan. Haruto bilang kalau Miharu, Aki, dan Masato mau ikut, bisa pergi bersamanya. Miharu tampaknya tidak terlalu memikirkannya, dalam hatinya saat ini bersyukur Haruto kembali seperti biasa. Soalnya dalam mimpinya Haruto tampak marah sekaligus sedih, yang hal itu terus membuatnya kepikiran. Ketika mereka mau makan, Haruto bilang dia sangat menyukai omurice. Miharu tercengang, karena itu sama dengan Haruto teman masa kecilnya. Singkat cerita, tibalah hari perkenalan pahlawan, dihadiri bangsawan tingkat atas berbagai negara. Yang pertama diperkenalkan adalah Sumeragi Satsuki, pahlawan kerajaan Galar, didampingi oleh Haruto. Kedua, pahlawan dari Restoration Sakata Hiroaki, didampingi oleh Putri Flora dan Roana. Ketiga, pahlawan kerajaan Sentostella, Sendo Takahisa, didampingi oleh Miharu dan Putri Liliana. Terakhir, pahlawan kerajaan Beltram, Shigekura Rui, didampingi Putri Christina. Dalam pesta ini Haruto diberi gelar Kesatria Kehormatan Kerajaan Galar. Ryo di waktu ini memakai nama Amakawa Haruto. Ketika nama lengkapnya itu dipanggil, Miharu sangat terkejut. Haruto Amakawa